apakah saya berdosa karena masih menyimpan dendam? Ya, situasinya dia trauma sama pembuli ini. Rasulullah pernah memaafkan orang tanpa melupakan apa yang terjadi. Kok kalau laki-laki tuh dijanjiin 72 bidadari ya? Tapi perempuan tidak dikasih dapat. 70 pangeran. Tapi kalau perempuan nggak ada 72 laki-laki. Kok curang ya? Buat orang-orang yang ngerasa mereka berhak ngejudge orang lain, nge-cancel orang lain, itu Oke. apa yang harus mereka ingat? Pertama, lu harus tahu siapa yang pertama kali menghakimi orang itu adalah iblis. Ada nggak spesifik? Nabi Muhammad ngomong, lu nggak boleh ngejudge orang, lu nggak boleh. Apapun agamanya, rasnya, kulitnya, warna rambutnya, Iya. lu jangan ngejudge. Gila, lu ngomong tepat seperti yang Rasul ngomong lagi. Mati Ya Allah. kau, nah. Apa ini? Silakan dibuka Mas Onhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Five login nih ya. Sudah. Hari ini ini ada namanya yang- transfer window. Iya. Transfer window. Ada yang mau login di escape nih katanya. Iya, karena di sana sudah berakhir masa jabatannya, sekarang ditransfer ke sini. Iya. Loan, kalau di ini loan dipinjemin Iya. mau di bola. Iya, padahal kita belum minta izin sama Om Deddy nih. Heeh. Tapi Om Ded kemarin udah kesini. Udah. Udah Udah. kesini, Om udah. Deddy. Tinggal Habib aja belum kesini. Tinggal Habib belum. Iya. Oke. Kalau Seru ya, Ustadz Felix Shaw lawan Habib kayak seru ya. Nah, Buat ngobrol, buat Lawan banget buat nih. ngobrol. Lawan bicara. Diskusi lawan bicara. baru awal-awal udah bikin masalah nih. Gue jadi penasaran pertanyaan. Ini kalau netizen sadar, ada satu yang off cam. Iya. Apa tuh? Satu yang off cam di season lalu Iya. kan belajar banyak insight tapi mulai dari nol lagi. Iya. Pertanyaannya, selama jalanin login mendapatkan insight atau enggak? Mendapatkan lah. Mendapatkan insight. Balbat. Jadi gue tuh nggak pernah berteman sama yang kejauhan dari gue. Iya. Oh, Ini kan Habib Jafar kan Habib lagi ya. Iya Habib. benar. OP. Habib. Anda kan Ustadz doang. Dia OP dia. Udah Ustadz Cina lagi. Gue tuh nggak pernah, terus pas gue ketemu dia tuh menurut gue dia orangnya nggak pernah ngejudge. Betul. oh, Dia nggak pernah judging. Jadi abis itu kita bikin acara login. Yuk kita approach ke Om Dad. Oh itu login duluan. Login duluan. Nah sebelumnya nama saya tuh Journey of Religion. Oke. Abis itu gue cocoknya malah ke Habib. Ketimbang Oke. agama lain. Wah seru nih. Heeh. Ada orang Islam yang nggak, sorry ya. Iya, ngejudge. Nggak ngejudge. Oke Iya. sip. Kita approach. Oke, jalan. Memang orang Islam tuh suka ngejudge sih. Banget. Gua kan orang Cina. iya. Cina Bahkan Islam. ada yang ngejudge kalau selfie katanya nggak boleh. Iya. Iya. Emang ribet. Orang punya pacar disuruh udah putusin aja katanya gitu. Gimana sih? Nggak laku kok ngajak-ngajak kan ya. Mana lu ya? Cuman untungnya login ini untuk yang kali ini kenapa nih sedikit promo Iya, dikit iya. ya. Boleh. Kenapa di restart emang kemarin kan saya ada problem. Iya. Jadi kayaknya utang saya yang di rehab itu kayaknya 3 bulan ini gue pakai untuk keluarga gue dulu deh. Iya. Oh. Makanya gue lihat lu sering jalan-jalan sekarang. Iya. Jadi gue bilang ke Habib, gue kayaknya kali ini absen deh. Ya udah deh, biar gue benerin dulu, agama gue juga banyak masalah. Oh. Jujur nih. Atau sudah mau berpikir untuk tadi login atau ganti server gitu? Harusnya masih belum. Masih belum. Iya. Siapa tahu di meja ini. Siapa tahu. Siapa tahu di meja apa namanya? Escape, right? Escape. Ntar lo. Memang ini tempat escape nih. Kenapa siapa ya yang mengusulkan? Escape yuk namanya. Nah, sudah pernah kita bahas. Iya. Sebenarnya asal-usul sebenarnya karena gue KTP Islam, tapi gue nggak deket sama Islam. Dari dulu sama kayak lu, kayak kok ngejudge banget ya, aku banyak aturan banget nih ya, dikit-dikit. Loh, tapi sholat kan lu Islam apalah dari gitu. awal kan? Dari awal, tapi dari kecil tuh gue rebel. Jadi kayak gue cuma label KTP doang. Karena ya setiap kemana-mana dijudge. Waktu itu gue pernah sekolah pas kelas 6 kalau gak salah. Gue sekolah Kristen, tapi gue Muslim sendiri. Terus waktu itu gurunya, ya kalian harus bikin orang percaya sama Tuhan Yesus gitu. Atau enggak, jangan kayak yang di belakang tuh nanti masuk neraka gitu. Itu kan ekstrim kan. Langsung ke lu. Iya. Ingatnya kayak gitu. Gue mungkin gak se-ekstrim itu, tapi gue rasain kayak gitu. Terus gue lihat mau ke Islam, mau belajar, tapi kok sama juga. jaji banget gitu loh. Judging Masuk neraka gitu. Iya. Udah gue lost. Akhirnya ketemu sama yang bisa berlogika. Iya. Gue nanya-nanyanya tuh bener-bener gak pakai rem. Kalau dulu di step nanya, lu jangan nanya, udah ikutin ini kata-kata Allah gitu. Exactly. Exactly itu. Exactly. Oh, gitu. Akhirnya dikenalin lah sama Ustadz Felix. Oh
cocok. Baru kebuka tuh ya. Mirip lah ceritanya sama Habib. Akhirnya kita pakai escape karena escape itu artinya sebenarnya pergi sementara. Karena di dunia yang kacau itu Nabi Muhammad kan escape dulu ke Gua Hiro. Nah, lalu mencari solusi. Nah, itu kita tuh di sini. Makanya namanya escape. Tempat singgah lah, di sini nggak ada judgement, nggak ada apa. Baru episode Boleh sebelumnya. nanya apapun. Boleh ya? Boleh. Oke. Kemarin ada yang nanya bahkan emang Nabi Muhammad tuh benar-benar skizo gitu. Ada yang nanya gitu. Sampai di titik itu. Sampai titik pedofil. Beneran Nabi apa skizo nih? Jangan-jangan halusinasi nih, lihat buruk, lihat misalnya segala macam. Dan jawaban malaikat. Anda pasti aman kan? Tentu jawaban kita ya di jurang lah, bukan ujung jurang. Tapi ada yang bertanya seperti itu? Ada, dan jawabanku mungkin. Potong TikTok. Iya. Kenapa? Karena kalau kita bilang nggak mungkin kan kita berarti kan sama kayak orang-orang yang lain kan. Oke, cool. Nah bahkan di zaman dulu itu sudah ada cara pikir atau pola pikir bahwa Nabi Muhammad tuh gila. Dan itu bukan kita berarti yang ngomong pertama kali gitu maksudnya. Maka kita bilang mungkin aja. Nah untuk menjawab kemungkinan mana yang benar, misalnya gila ataupun wahyu, nah itu yang kita kasih pendapat dan argumen gitu. Jadi kita harus sampai se-sans itu sih harusnya. Oke. Karena judgment tuh never help anyone. Iya. Nice. Never help anyone. Betul. Karena gini ya, kadang-kadang ada menururku ya, judgment itu menurutku secara pribadi bukan untuk orang lain, tapi untuk diri dia sendiri. Dia feeding ego. Iya. Gak pernah untuk orang lain. Contoh ya, kata-kata yang paling sering diucapkan laki-laki pada istrinya, makanya kamu betul. Dan itu aku ngerti banget karena aku ngalamin prosesnya. Suatu hari aku udah pernah cerita sih. Suatu hari istriku aku ajarin naik mobil. Ketika dia mau mundur parkir, aku udah bilang jangan parkir maju. Parkir mundur. Aku jelasin logikanya Nat. Aku bilang kan gini kan ya. Kalau namanya mobil tuh yang gerak roda depan. Nah kalau misalnya roda depan yang gerak, lu belok, nanti dia akan pasti nyenggol, nyenggol papan tiang itu. Kalau lu mundur belakang, dia lebih patah, lebih enak, dan keluarnya juga lebih enak. Dia bilang enggak, aku bisa kemarin masuk ke dalam. Aku bilang ya udah terserah aja lah. Udah aku ngomongin lama-lama, terserah aja lah. Aku di sampingnya, dia masuk. Dia mungkin gugup karena ada aku. Pas gugup nyentuh tiang, malah digas. Reng, sebelah kiri itu semuanya abis. Setelah abis Felix Show melakukan KDRT kan? Betul. Langsung aku setelah itu kan, aku kan dia udah takut banget kan. Aku keluar kan. Aku bilang mundur. Aku keluar. Itu spionnya gini nih. Dalam hatiku tau gak apa? Aku mau bilangin, makanya udah gue bilang gak pakai otak sih. Kan gitu kan ya. Tapi aku untungnya masih bisa nahan sih. Aku mikir apa gunanya kalau aku bilang makanya. Aku seneng, aku puas. Tapi dia gak bakal mau nyetir lagi. Dan lebih parah lagi, gak bakal mau nyetir sama aku. Iya benar. Maka aku tinggal bilang ini. Terus dia bilang, dia kan takut, aku bilang udah gak apa-apa. Dia bilang tapi itu rusak. Gak apa-apa. Kalau spion bisa diganti, kamu enggak. Anjay. Tapi begitu ke bengkel resminya, ya Allah kok bilnya segini sih. Iya. Ya Allah bilang. Ya Allah. Pas istri udah pergi, Astagfirullah. Baru. Bagus gak gue bilang anjaynya tadi? Bagus. Gengsi gak? Mereka bilang gak boleh bilang anjay katanya. Kenapa? Gak tahu, katanya gak cocok. Gak pantas. Gak. Yang cocok kan Lutfi, Anda Lutfi. Sebenarnya Lutfi siapa tuh dia? Iya. Yang gengsi ya, yang izin jam in gitu ya. Oh gitu. Oh jadi pertanyaannya bebas. Iya, bebas. Sebelum kita masuk ke topik saya nanya. Boleh. Ini sebelumnya karena saya absen di login yang tahun ini. Oh iya tentu. Mungkin tahun depan pasti ada. Tapi gini. Ini menurut orang non muslim. Iya, keyakinan lu. Keyakinan semua orang non muslim sih sebenarnya. Kayaknya Islam tuh agama laki-laki banget ya, setuju? Iya, kayak patrilineal ya. Patriarki. Kayak iya enggak? Iya dan tidak. Oke. Contohnya, kok kalau laki-laki tuh dijanjiin 72 bidadari ya? Tapi kalau perempuan nggak ada 72 laki-laki. Kok curang ya? Nah, betul. Coba tolong dijawab. Oke. Nah, baru tahu 72 bidadari. salah satu 72 Emang kita bidadari. pernah bahas? Gak pernah sih. Gak pernah kan? Saya lebih sama dengan Wah. Memang. Iya. Jadi gini, setelah kita meninggal kalau baik kita dikasih 70 bidadari surga sebagai nanti. Bidadari. Dijanjikan. Iya dong. Nah, Oke. Nah, Tapi perempuan tidak dikasih dapat. 70 pangeran. Iya. Curang. Antara iya dan tidak. Karena kenapa aku bilang iya? Karena sebenarnya tergantung indikasi sih sebenarnya. Oke. Karena ternyata di dunia ini kita tidak bisa menolak bahwa saya preferensi laki-laki dan preferensi perempuan beda. Oke. Sebelum gua jawab 72 bidadari ya, lu tau nggak kalau cewek di surga dapat apa? Kecantikan, pasangan yang Iya, tapi most important apa menurut lu? Menurut lu setelah lu berinteraksi sama perempuan nih, apa yang most important bagi perempuan? kesetiaan.
Dapat pasangan yang pas. Itu udah pasti. Tapi kalau bentuk fisik yang bukan non fisik, Seperti pangeran. bukan. Itu kan non fisik. Karakternya seperti pangeran, satria dan segala macam. Tapi Yes. kalau fisik yang mereka pengen apa sih? Fisik. Physical. Ganteng. Selain itu bukan tidak terbatas pada pasangan ya. Apapun boleh. Mobil, Sempurna. Barang pun boleh. Boleh, barang boleh. Kesetiaan. Kesetiaan itu non fisik. Non fisik gitu. I don't know. Oke, di dalam Islam perempuan itu paling secure kalau dia sudah dapat rumah. Oke. Rumah itu dianggap pencapaian perempuan yang paling tinggi. Benar juga sih. Makanya Tidak menurut Cinta Laura ya. tidak menurut Cinta Laura, karena Cinta kan dia Laura independent woman. Benar, dia sangat independen sekali. Betul. Kalau istriku bukan wanita mandiri, dia wanita BCA. Oke, saya sih BNI ya. Saya ke BSI. Hidup Jokowi. Kok ke situ? Akhirnya ada temen dad jokes. Iya, itu bukan wanita BNI. Oke. Wanita PSI. Waduh. Oh berarti 2030 wanitanya kuasai Jawa Tengah tuh. Malah diterusin gitu kan ya. Nah jadi artinya kita Allah itu kayak ngasih semua berdasarkan preferensi. Oke. Contoh misalnya kayak gini misalnya. Dalam kejadian nyata wanita-wanita tadi kan dia sukanya rumah, lalu terus kemudian dia sukanya ngobrol, dia Oke. sukanya dilayani. Oke. Dan di dalam surga itu nanti ada dalam ayat Al-Quran ada piring-piring, gelas-gelas untuk dipajang yang Oke. bagus. Itulah Oke. kenapa perempuan suka pajang-pajang kayak gitu kan. Oke. Karena bagi mereka menarik. Nah yang berikutnya kalau soalan bidadari, laki-laki itu sangat senang kalau banyak cewek. Tapi hampir nggak ada perempuan yang senang dengan banyak cowok. Itu Make lo bilang tadi sense. kesetiaan. Make sense lagi. Make sense, bro. Jadi kita dikasih yang Berarti kita mau. laki-laki Muslim dapat 70 bidadari. Betul. Cewek dapat piring. Betul. Cewek dapat piring dan cewek dapat kesetiaan suaminya. Nah, artinya dalam titik itu perempuan di dunia memang nggak mau kan. Contoh misalnya kita tanya sama laki-laki, mau nggak lu dikelilingi 40 cewek setara Song Hye Kyo? Mau dong. Mau. Perempuan Song Hye Kyo lagi. mau nggak lu dikelilingi 40 cowok setara Tom Cruise? Dia bilang emang gue pelacur gitu kan ya. Karena Jago juga nih orang nih. nah iya memang. Jago nih orang nih. Hati-hati Nat. Jago muternya dia nih. Hati-hati Nat. Oh iya juga ya. Oh, Makanya iya, kita iya, dikasih iya. sesuai dengan keinginan kita sih. Manusia oke, logiknya masuk juga. Iya. Logik Jago, masuk, jago logik dia, masuk. Jago Boleh lah, dia. jago kan. Tapi kalau memang dikatakan agama laki-laki, iya dalam perkara-perkara yang laki-laki harus perform di situ. Oke. Misalnya contoh kayak ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dalam Islam dijelaskan bahwasanya laki-laki itu adalah pemimpin daripada perempuan. Oke. Nah, kebanyakan orang-orang Muslim toksik Indonesia mengartikan qawwam itu adalah pemimpin, padahal qawwam artinya adalah supporting. Oke. Berarti contoh ya, kalau cewek seneng nggak ketika seorang cowok melakukan sifat-sifat kecowokannya? Senang? Misalnya contoh ya kayak gini ya, Pah mau makan apa Pah? Kalau menurutmu makan apa ya? Itu cewek pasti ilfil tuh. Karena cewek seneng cowok-cowok yang punya determinasi, Oke. punya suatu ketegasan, Oke. mampu untuk berdiri di saat yang lain tidak. Gue ngerti ngomongin apa. Nah itu sifat-sifat kecowokan. Nah ternyata setelah diteliti, kemarin menarik ketika di Amerika diteliti, ada orang bilang gini, kalian cewek-cewek pengen cowok yang benar-benar bisa provide, yang bisa terus kemudian jadi sifat-sifat cowok. Di lain sisi kalian justru menghambat sifat-sifat itu. Dengan cara apa? Dengan cara membuat mereka dalam tanda kutip lebih feminim di rumah. Banyak atur. Artinya itu satu paket sifat itu. Sifat kelaki-laki itu satu paket. Kalau lu ambil yang satu keambil semua. Makanya orang barat mereka bilang gini, if you want to be a queen, you have to make your husband a king. Oke. Karena hanya seorang raja yang bisa memperlakukan istrinya sebagai seorang ratu. Oke. Gitu. Tapi bagaimana perasaan wanita itu begitu tahu kalau anggap aja ini suami saya ya, Iya, saya perempuan ya. betul. Suami saya kalau masuk surga dapat 70 bidadari. Betul. Saya kemana dong? Nah, Ayo loh. Mau ada kemana lo? istriku juga pernah nanya gitu. Ayo loh. Ayo dong. Akhirnya aku bilang sama dia, penggambaran tentang surga itu tidak seperti yang kita duga. Nah itu kata kunci ya. Kata Rasulullah, surga itu tidak seperti yang mampu kamu bayangkan. Tidak ada satupun mata yang pernah melihat dan tidak ada satupun telinga yang pernah mendengar. Jadi bisa jadi banget apapun yang dikatakan itu tidak seperti itu. Berarti tidak valid. Bukan tidak valid, tapi artinya adalah yang dikatakan adalah yang mampu kita cerna berdasarkan otak kita. Oh, paling enak bagi laki-laki itu ada 72 bidadari. Berarti nanti yang kita ketemu, aku yakin bukan seperti itu karena jaminannya adalah kata-kata Rasul. Oh ini yang kemarin dijelasin, kita makhluk 3 dimensi, disuruh ngejelasin dimensi keempat nggak bisa gitu. Jadi lebih gampang gini Nat, Allah tuh bilang gini, kalau kalian bisa berpikir, kalian misalnya contoh ya, hubungan intim sama seorang perempuan, kalian tahu rasanya kayak apa. Oke. Tapi di situ seperti 72 bidadari.
seperti 72 bidadari. Atau ada bidadari yang menemani kita seperti ini. Tapi hampir pasti bukan seperti yang kita duga. Lebih tinggi daripada itu. Lebih tinggi lagi. Jadi bisa jadi penggambaran. Andai pun benar-benar fisik ada 72 bidadari, maka istri kita menurut Rasulullah akan jadi kepala bidadari itu. Dan kalau dia jadi kepalanya dia bisa bilang yang lain pulang semua, gue sama suami gue bisa jadi. Udah nggak usah kerja. Iya. Toh dia aja. Biar aku saja. Itu suamiku. Toh kan dia bisa juga kan ya. Artinya itu juga bisa terjadi sih. Artinya kalau aku memaknai surga tidak secara fisik di dunia sih. Oke, nice. Make sense. Adil Pertanyaan kan? pembuka, Kan? oke. Pertanyaan membuka ya. Puas kan nih? Lanjut. Cukup puas. Iya, lanjut lagi nggak apa-apa. Oh iya lanjut lagi nggak apa-apa. Boleh, Masih boleh. lanjut lagi nih Boleh ya. Tapi banget. gue mau nanya dulu, Ini untuk lu. Iya. Topik hakim sosial. Hakim sosial. Oke. Ini kan tentang ngejudge. Tadi bahkan ngebahas pernikahan suami istri juga ngejudge itu banyak gitu. Sebagai manusia kita nggak luput dari pengen ngehakimi orang gitu. Iya, betul. Mulai dari pertanyaan personal dulu. Kemarin pas kejadian, Iya. yang paling mengganggu lu pas netizen menghakimi itu menghakimi apa sih? Apa kayak masa udah bertahun-tahun login tapi nggak belajar kayak gitu misalnya, atau ada yang lain yang mengganggu? Anehnya, kayaknya case gue tuh nggak ada yang menghakimi sama sekali deh. Iya sih. Oh iya? Lebih ringan Menurut gue sih. ya. Menurut gue Maksud juga. gue kayaknya sponsor masih oke, teman masih oke, semua mengerangkul karena menurut gue mungkin itu kuasa yang di atas kali ya. Cobaan kan banyak ya. Iya. Ada yang cobaannya ekonomi, gak bisa dikasih anak, Iya. tiba-tiba sakit dan terbukti cancer gitu. Mungkin ini cobaan gue yang harus gue hadapin gitu. Iya. Dan gue ngadepin itu dengan santai sih. Dan kalau kita ngomongin cancel culture ya, I don't give a Iya, F. I don't give a F. Oke. Kayak menurut gue, kayaknya kemampuan kita tuh skill kita bisa ngelebihin itu deh. Jadi gue gak begitu peduli opini masyarakat sih. Iya. Nah, tapi kan sampai Selagi kita masih punya skill, kayaknya itu sih. Gue suka Leonardo DiCaprio karena actingnya. Gue gak peduli dia pacaran sama umur 22 kayak. Iya. Gue suka sama dia as a person, as an actor. Hidup pribadi gitu. Nah gue menerapkan itu di hidup gue. Ini hidup gue gak pernah kena masalah. Siapa sih yang gak pernah kena? masalah. Lu kan masih ada masalah dong. Oh, banyak apapun deh. itu dong ya. Banyak. Apapun itu ya, kesehatan, mentally. Mungkin lu juga ustadz gitu. Nah mungkin ini yang gue kepleset. Oh, oke. Semoga gue dibukain pintu maaf. Kalaupun enggak, ya udah nggak apa-apa. Itu kan hak lu. Iya. Yang penting gue ngerasa gue masih punya skill, gue masih punya kemampuan, dan gue harap fans gue malah jadi terkurasi. Oh, lu suka gue karena skill gue, bukan hidup urusan pribadi gue, bukan siapa istri gue, apa agama gue. Itu sih yang gue pegang teguh, dan alhamdulillahnya so far so good lah. Saya mental lagi itu bagus ya, tapi nggak banyak orang punya. Iya. Oh ya? Pasti Iya. ya, Karena nggak Contohnya semua Anda kan orang- dituduh radikal. ini kenapa? Karena statementnya. Iya dong. Iya. Itu kan cobaan buat Anda. Iya. Radikal. Aku tidak pernah merasa masalah karena itu benar sih. Kuncinya malah iyain aja ya. Selesai. Benar kan Iyain aja udah. Iya. Selesai. Oh gitu. Memang. Tapi itu cobaan dong. Cobaan sih. Lumayan kan banyak Iya. yang kan gitu. Aku pernah dibilang sama ibuku, dia bilang gini, berhentilah Lik, gak usah lagi lah ke 212 gitu kan ya. Udahlah gak usah lagi lah frontal sama orang-orang, janganlah polisi itu bahaya gini-gini. Mami udah mau sakit jantung. Aku bilang gini, Mami tahu nggak Yesus Kristus itu adalah radikal. Saya gak boleh ketawa tuh. Iya benar. Gak boleh. Saya ketawa ya. Dia gak radikal, dia baik. Iya. Dia baik. Nah coba lihat ya. Yesus itu ketika dia ngeliat di bait Allah dijadiin tempat transaksi, dibolak-balikin tuh meja ya. Ya kan? Nah itu tanda bahwa Yesus itu radikal. Betul. Nah radikal pemahaman Indonesia adalah kasar ataupun keras ataupun brutal ataupun sadis. Sebenarnya radikal itu adalah pemahaman yang mengakar artinya. Radix kan artinya akar. Yesus tuh berakar banget pada pemahaman Taurat. Makanya kan Yesus bilang ini nggak benar. Masa bait Allah kamu jadi tempat dagang gitu kan ya. Nah kalau aku datang sana mungkin bukan ku bolak-balikin sih gitu kan ya. Mungkin aku ceramah di situ. Tapi Yesus kan langsung dibolak-balikin karena saking keselnya dia ngelihat bait Allah dijadiin tempat transaksi kan. Nah jadi aku bilang kalau misalnya Felix radikal. Iya gitu kan ya. Karena aku juga Anda mengakui ya. Iya. Karena bagi gini ya, aku punya satu prinsip, tidak ada satupun orang yang bisa menyakiti aku kecuali aku izinin. Oke. Berarti kalau aku udah izinin, dia bisa nyakitin aku. Contoh ya, yang aku izinin ya, istriku itu aku izinin untuk nyakitin aku. Tapi kalau yang lain, aku belum ngasih izin untuk nyakitin aku. Seperti pemerintah membubarkan HTI kan. Nah, itu dia. Dia bisa membubarkan hati, tapi tidak idenya. Asik. Oh, Anda masih di situ ya? Apa ini statement ini?
Weh, Iya. Ini enggak, gue mau itu tau gak? Itu kata Leonardo DiCaprio. Duh, kok jadi Leonardo DiCaprio? Iya di film Inception. Hah, dia ngomong apa? Dia Hidup ngomong HTI gini. gitu. Bukan. Bukan. aktor kreditnya emang iya join Bukan. HTI dia. Bukan, dia bilang, "Hai, Antek." Iya, jadi kira-kira gitu. Itu Leonardo DiCaprio, dia bilang gini, ideas itu adalah sesuatu yang berbahaya. Karena dia bisa menembus banyak pikiran. Oke. Nah, artinya makanya orang-orang lebih khawatir tentang ideas daripada people. Karena people come and go, ideas are staying. Karena dengan idea, jadi gini, satu peluru itu bisa cuma nembus satu kepala. Tapi satu ideas itu bisa nembus jutaan kepala. Tapi kalau ide yang dilarang oleh pemerintah, kenapa Anda masih membela? As long as pemerintah kita yang ngelarang, aku masih punya dalil sih. Anda nggak suka pemerintah? Nah, aku suka dalam perkara-perkara tertentu, tapi aku jelas nggak suka dalam perkara-perkara yang lain. Berarti kan bukan pemerintah yang kita nggak suka, tapi kebijaksanaannya. Contohnya misalnya ketika mereka misalnya ya ngubah aturan untuk bisa meluluskan seseorang, nah itu berarti kan sesuatu yang salah kan? Halo Om Ded, nih orang nggak suka pemerintah nih. Lebih menarik ya di sini ya. Iya, jadi gitu. Kalau nggak apa-apa, lu tanyain apa aja. Kalau dolar kuning dia yang kena, bukan gitu. Iya. Dolarnya di dia. Dolarnya di dia. Ya Allah. Ya Allah. tadi itu masalah radikal gampang buat Ustadz. Iya. Tapi bayangin kalau misalnya satu Indonesia Iya. ngecap Ustadznya sebagai sesat. Iya. Nah, satu Indonesia nih. Betul. Oh, ini sesat nih. Aku pernah bukan hanya satu Indonesia, hampir satu dunia. Jadi di tahun 2015 aku bilang bahwa saya selfie itu harusnya kita lebih hati-hati karena berhubungan dengan dalam tanda kutip gangguan kejiwaan. Karena ada riset yang aku sampaikan bahwa saya waktu itu berkaitan dengan narsisism. Jadi narsisism itu atau NPD lah zaman sekarang ya. Nah itu berkaitan dengan selfie karena zaman itu baru ada kamera depan, orang selfie terus. Terus kemudian akhirnya mengakibatkan salah satu problemnya adalah narsisism tadi. Nah di zaman sekarang beda selfie zaman sekarang dengan selfie zaman dulu. Tapi aku tidak menyalahkan selfie-nya sebagai cara untuk mengambil foto sebenarnya. Itu backlash yang ngeri banget. Sampai masuk BBC, masuk Vice dan segala macam bahwa Indonesian preacher ban selfies dan segala macam. Itu setiap hari. Masih ada tuh artikelnya tuh. Oh iya. Ngomongin beliau loh, masuk Vice loh. Betul. Setiap hari 3.000 sampai 4.000 komen itu ngerosting aku di Twitter. Waktu itu masih Twitter, perjalanan ke Instagram akunya. Itu benar-benar luar biasa sih. Tapi aku dalam hatiku ya udah nggak apa-apa. Karena balik lagi ya. Ternyata dari hal-hal seperti itu itulah memang menjadi ujian kita. Kita benar nggak dengan omongan kita? Contoh misalnya kayak aku yang aku ngomongin. Yang aku pedulikan cuma adalah bagaimana Allah ngejudge aku kan, bukan manusia ngejudge aku kan. Nah kalau manusia pasti bisa salah, tapi kalau Allah itu nggak pernah terus kemudian salah. Nah judge-nya Allah pada manusia adalah kamu mau sejauh apa aja, kamu bisa kembali kan gitu kan ya. Itu kan judge-nya Allah pada manusia dan nggak pernah diganti loh. Nah artinya sama kayak lu tadi, kalaupun manusia terus kemudian nggak suka sama aku, lalu terus kemudian dia benci aku, dia juga manusia. Iya gak sih? Maksudnya apa bedanya? Human to human. Human to human, mau dia ribuan mau apa, terus bedanya apa? Kan ya? Dia nggak ngasih makan kita, dia nggak ngasih kita nasihat dan segala macam. Maka aku membatasi orang-orang yang bisa menyakiti aku atau bisa berpengaruh pada aku. Siapa? Satu, orang tua. Dua, orang yang ngasih aku makan. Yang ketiga, istriku. Yang keempat, guruku. Itu aja yang bisa nyakitin aku tuh, atau bisa ngomongin aku. Selain itu aku nggak terima. Nah, jadi kita harus. Aku jadi setuju banget dengan the art to saying. The art not giving a fuck. Iya. Gitu kan ya? Itu bagus tuh. Nah itu bagus. Nah itu sebenarnya diajarin di dalam Islam. Gak semua orang harus kamu dengerin. Kenapa Anda harus menyambung ke Islam terus? Tidak ada hubungannya. Karena aku lagi promo nih sebenarnya. Itu bagus tuh buku. Iya betul. Oke, dan Islam ada korelasinya emang? Korelasi banget. Karena di dalam Islam kita harus belajar untuk budak dengan banyak sekali hal. Dan belajar untuk mendengarkan hanya yang benar. Harus memilih dan memilah. Bukan Islam gak suka dikritik ya? Nah itu orang Muslim mungkin. Muslim. Itu Muslim. Itu Muslim. Tapi di sini keluar kata-kata yang menurut gue jarang keluar di tempat lain sebagai orang Muslim. Kita orang-orang kira kita radikal Islam nih. Islam banget, semua harus masuk Islam. Tapi keluar dari seorang ustadz, gue bakal pindah agama. Iya. Kalau ada kita sampai keluar. Iya. Iya. Beliau pernah Kita ngomong nggak gitu. segila Islam itu kalau misalnya tiba-tiba alien datang terus nunjukin ada agama yang lebih bagus gitu misalnya. Keluar dari Islam, keluar dari mulut Aku beliau. se-fair itu sih. Karena aku masuk Islam kan karena aku merasa aku fair ya. Aku harus kasih chance terhadap Islam. Karena aku lahir di kalangan orang-orang yang menganggap Islam pasti salah. Islam pasti salah, orang-orang Islam tuh jelek semuanya, orang Islam tuh toxic dan segala macam. Nah, terus aku akhirnya ya udah aku harus fair dong. Mungkin yang salah adalah muslimnya bukan Islamnya. Nah, ketika aku ngelihat Islam akhirnya ya udah aku fair,
populer aku ambil. Nah, lalu aku bilang kalau ada yang lebih baik daripada Islam, aku akan pindah agama tentu saja. Oke. Karena sama seperti perjalanan aku ke Islam, begitu pula yang akan bisa ngeluarin aku dari Islam. Oke. Gitu. Kalau Anda kan sudah dari lahir, Anda juga dari lahir. Dari lahir. Tapi sempat nggak gonjang-ganjing di tengah? Aneh nih agama nih. Loh, saya tadi kan ada 4.000 yang nge-tweet head doi kan? Salah satunya gua. Ini bego nih orang nih. Lu Bego. bayangin di 212 di 2016 ada yang 21 dan penistaan agama Ahok. Dia dukung Ahok tuh. Gua dukung Ahok, lu juga dong. Gua Ahok lah. Oh, iya makanya tuh. Sobat. Beda kita nih. Pertamina. Ngapain pakai Shell udah nggak ada itu. Iya, gitu jadinya. Artinya menurut kita sih justru agama tuh harus dibuka diskusinya sampai selebar itu. Betul. Karena memang Allah bilang di dalam Al-Quran misalnya ya kamu harus siap untuk mendatangkan argumen kalau memang kamu benar dan harusnya mendengarkan argumen kalau kamu salah. Tapi kan gak banyak Benar yang sekali. begini men. Iya. Ya gak men? Bener. Kita Maksud mau gua kan menormalisasikan orang ini dikritik dikit, nih sorry ya. Iya. Sebagai non muslim, gue ngerasa orang Islam tuh baperan nih. Oh banget. Kayak Iya. dikritik dikit, apaan sih lo? Benar. Apaan sih? Gitu. Lu gak lihat Panji? Iya, yang Iya. tenang, udah kesini juga, Udah Tuh. kesini Panji. Iya. Baperan tahu. Tau gak yang gue bilang pada orang-orang yang mu'alaf apa? Ya ini siapa tahu lu mu'alaf nanti kan ya. Gue bilang gini. Bisa aja Cina. Hati-hati Nat, di sini emang subliminal Nat di sini. Iya. Pelan-pelan, Jadi gini, pelan-pelan. gue bilang kalau pas dia masuk aku bilang kalau lu masuk Islam jangan pernah lihat Muslim. Oke. Tapi lihatlah Islam. Karena kalau aku lihat Muslim aku udah keluar dari dulu. Oke, nice. Itu yang aku bilang sama mereka. Karena ya memang Muslim sekarang setoksik itu. Makanya ada ucapan Islam terhalang oleh Muslimnya. Iya. Orang tuh gak bisa ngelihat Islamnya karena sudah kelihatan Muslim itu kayak apa. Oke. Itu sih yang terjadi sih. Berarti ini PR juga yang buat kalian-kalian ini untuk Makanya kita buat escape. Oh, ini nice. tempat singgahnya. Tapi yang mendekatkan gua ke Islam lagi tuh kata-kata Ustadz Felix yang gitu. Gua pernah lihat dia di podcast mana, gue belum kenal waktu itu. Ustadz Felix ngomong gitu. Banyak orang Islam yang orang Muslim yang kalau dia bersikap ngomong apa tuh dia ngerasa ini gue ngewakilin Islam nih. Padahal enggak. Akhirnya Iya. ketika dia salah, kita jadi Iya. ngejas agamanya kan. Iya. Padahal itu salah dia, bukan salah agamanya. Iya, Dari situ gue kebuka. Parahnya dia sih, dia merasa karena dia merasa dia perwakilan Islam. Nah. Ketika ada orang ngeritik dia bilang ngeritik Islam. Iya, Padahal ngeritik jadinya dianya. begitu. Wah, Anda juga males dong. Apaan sih? Iya, apaan sih? kok, Bang? Gua kan gak sukanya malu bukan sama Islam gitu. Oke. Itu problemnya ini. Gimana? Ada pertanyaan-pertanyaan terpendam nggak yang masih sejurang mungkin? Tapi Nat, gue mau tahu. Betul. Lu kan udah setahun kemarin kan deket sama Habib lah 2 ya. Betul, tahun. dibilang. 3 Dua tahun. Sorry, Tiga berapa tahun. season sih? 2 apa? 3 season. 3 tahun ya? Tiga. Season. Ini keempat, benar. Iya, iya 3 season deket sama Habib. Iya. Apa ajaran Islam yang paling nempel di kepala lu dari ngobrol 3 tahun itu? Yang paling, bener oke banget nih. Ada gak? Menurut gue ya, akhirnya gue tahu kurang lebih mirip sih. Oh ternyata Islam sejatinya begini nih. Iya. Benar. Yang agak salah Muslim. Muslimnya. Jujur aja nih, nggak apa-apa dong ya. Jangan dipotong di Di sini nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Oh Benar. ternyata gue dulu juga suka ngejudge gitu. Misalnya kayak menurut gue ini toanya kekencengan deh. Iya. Tapi gue takut tuh ngomong karena pasti dibakar rumah saya. Ternyata sekarang memang kenceng sih. Iya kan. Iya benar. Terus kayak oh iya ya. Kebetulan bini gue muslim ya. Oh gitu. Iya. Luar biasa. Baru tahu gua. Bini gue muslim. Oh juga gitu. baru tahu? Gue pernah nanya. Heeh. Lu tuh baca doa apa sih? Baca doa sesuatu yang lu gak ngerti. Jadi misalnya Oke. Iya, kayak iya, baca iya, iya, iya. Heeh. misalnya kalau gue bapak kami ada di surga gitu Kan kita ngerti. Kan kita ngerti. Lu baca doa apa Beb? Kan nama bini gue baby kebetulan. Ya itu ada di sininya. Ada sini gue Beb. Gak tahu gue. Karena mungkin dari kecil cuman kayak apa namanya? Ritual. Ritual. Jadi kayak kan gue gak bilang bahasa Arab ya. Iya. Lu ngomong apa Beb? Gak tahu gue emang dari kecil diajarin gitu. Iya. Terus Beb, kenapa ya orang muslim tuh begini? Gak tahu gue. Gue dulu gak boleh nanya. Oh ya, Gue kayak gitu. gak boleh. Bener. Gue dibikin gak boleh nanya. Benar. Benar banget. Kenapa? Kenapa poligami begini? Gue gak Iya, boleh nanya gitu. betul. Nah itulah menurut gue. Oh kurang terbuka nih. Betul. Ini agama kurang terbuka nih. Betul banget. Menurut gue ya. Iya. Akhirnya bini gue juga tetap Islam sih. Betul. tapi itu jadi masalah kan akhirnya kan ya. Dan menurutku ini bukan hanya orang-orang muslim tapi hampir tokoh-tokoh agama di dunia. Maksudnya? Makanya orang-orang kan dimanapun kehilangan kepercayaan dia pada agama kan. Contoh kayak di Amerika 75% ateis misalnya. ateis. Iya, Atau iya, di iya. Eropa bahkan mereka sudah nggak beragama lagi. Betul. Even di Roma misalnya orang-orangnya jadi less peduli terhadap agama kan Iya, misalnya. iya. Atau di Eropa aku lihat banyak orang-orang Chinese atau Korea yang jadi meramaikan gereja misalnya. Betul. Nah menurutku sih pertama memang
problematika otoritas. Oke. Orang menganggap kalau dia sudah jadi ustadz itu dia beda dengan orang yang lain. Otoriter nih. Otoritas. Dia ngerasa punya otoritas di atas orang lain. Iya. Oke. Contoh ya Nat ya. Contoh ya. Aku dulu merasa bahwasanya aku nggak akan pernah menjadi pastor ketika aku masih Katolik karena pakainya aja udah beda. Pengkhianat. Caranya udah beda gitu kan. Pengkhianat. Iya kan. Gitu kan ya. Nah, aku nggak pernah tuh. Nah, zaman sekarang juga sama. Ketika orang ngelihat Habib Ya. yang pakainya harus pakai gamis, yang harus pakai sorban, dia berpikir, "Oh, berarti kalau gue beragama gue harus jadi kayak gitu." Oke. Jadi dia merasa terpisah daripada orangnya. Oke. Iya. Nah, lalu terus kemudian ketika dia merasa terpisah, dia jadi nggak enak. Ada gap. jarak, Oke. ada gap. Dan apalagi ketika nanya, dijudge abis sudah. Itu problemnya menurutku sih. Oke. Tapi udah jadi budaya. Kayak Budaya. misalnya pertama kali gue ketemu sama Ustadz Felix. Kedua. Nyokap gue tuh marah-marahin gue banget. Mama marahin banget. Iya. Reh, kamu ketemu Ustadz Felix minimal bacain dulu. Kamu harus apalin dulu ya. Jangan pakai celana pendeknya pakai. Jadi kayak udah Padahal kita aja santai. kastanya memang udah dibikin tinggi Itu gitu. tadi Jadi karena gua- beda tadi. Karena lu harus minimal harus begini. Nanti jangan gini ya, jangan gini ya, jangan Iya, gini. iya. Nah, sebenarnya nggak harus begitu sih sebenarnya. Oke. Orang ketemu Rasulullah aja santai banget. Bayangin di masa Rasulullah itu ada yang kencing di masjid. Jadi bisa dibayangin ya. Kita lagi sholat, tiba-tiba ada orang kencing di masjid. Kalau kita gimana kira-kira? Kalau itu kayak nggak ada adabnya di tuh orang tuh. Makanya di masjid ini nggak ada adabnya deh. Kalau kita apain tuh? Minimal kita potong lah tuh ya untuk yang kedua kalinya ya. Kita sunat lagi lah ya. Dan sahabat begitu, udah ada yang hunus pedang tuh Mas. Rasul bilang, udah biarin dulu. Biarin dia kencing dulu. Sudah selesai kencingnya baru Rasul bilang, Mas ini masjid, nggak ada boleh kencing di sini. Jadi terus dia bilang, coba ambilin 2 ember untuk bersihin kencingnya. Nah, ini dari sini ada banyak pelajaran. Satu, orang kencing jangan diganggu. Kalau dia kencing diganggu, lu bisa bayangin. Ngebalik. Lagi kencing. Bro, jangan kencing. Apa? Bisa bahaya kan malah muter-muter kan ya. Apalagi kalau dia lari gimana coba kencingnya kemana-mana. Yang kedua, muncul sebuah aturan bagaimana cara menyucikan sesuatu yang sudah kena kencing. Nah tapi Rasul bilang apa? Jangan ganggu dulu dia supaya dia nggak berpenyakit karena dia nggak tahu. Nah artinya baru dikasih tahu. Karena kalau dia coba dijudge ini pasti orang benci banget dengan Islam, penista agama. Ayo potong kepalanya. Lu bisa bayangin apa efeknya? Ya orang-orang akhirnya akan ngelihat agama kayak sekarang kita lihat, ngeri. Jadi agama harusnya jadi solusi kehidupan. Ini malah bikin toksik kehidupan. Jangan beragama deh, nanti lu keras. Jangan beragama deh, nanti lu nggak bisa temenan sama orang. Kayak gitu-gitu. Iya. Tapi itu kan emang masalah orang-orang yang memeluk agama mayoritas dimanapun sebenarnya Iya, kan. benar. Dimanapun. Kan kebetulan di kita Iya. Islam. Benar. Di Amerika Thailand juga pun sama. Orang Budanya juga banyak yang begitu. Iya, di Makanya pada India akhirnya sama. Iya sama. Teman-teman India gue juga sama. banyak yang keluar dari Buddha akhirnya karena ini Iya, karena agama faktor apaan? mayoritas. Iya. Iya, faktor Menurutku mayoritas jadi otoritas. punya otoritas jadi yang Iya. ngerasa punya otoritas lebih karena dia mayoritas. Iya, di India ditabok-tabokin Iya, di yang India agama orang yang Islam lain. malah ditabok-tabokin. Iya, betul. Iya. Ya menurutku sih jadi memang problematika otoritas sih. Menurutku pendidikan sih, bukan agamanya. Jadi aku bilang gini, kalau ada orang-orang beragama yang toksik, dia nggak beragama aja tetap toksik. Pendidikan. Iya. Kan dana kita buat makanan. Iya. Iya. Itu dia sih. Itu masalahnya sih. Loh, kan memang banyak yang kelaparan. Iya. Iya. Tapi Pasti akan terus bela. iya, tapi gini ceritanya nih. Problematikanya adalah gini. Menurut para ahli, investasi itu ada 2. Ada investasi jangka pendek, ada investasi jangka panjang. Perut itu investasi jangka pendek. Ya. Oke. Sedangkan pendidikan itu investasi jangka panjang. Ada orang yang cuma investasi jangka pendek itu justru merusak. Itu justru yang bikin stunting. Contoh kayak gini ya, aku mau ngomong gini. Kan Pak Prabowo pernah bilang gini, apa makanannya? Terus dijelasin sama kepala BGN. Oh itu lebih bagus daripada ketika saya ada di militer. Coba lihat ya. Yang kalau menurut kita kan Pak Prabowo itu kan pinter ya. Dengan makanan kayak gitu aja dia bisa jadi pinter kayak gitu loh. Berarti kan bukan masalah makanan kan, tapi masalah ini kan. Nah dan sebaliknya kalau katanya BGN bisa meningkatkan dalam waktu singkat dengan gizi-gizi yang sudah dibagi, itu harusnya yang pertama kali dikasih adalah DPR menurutku supaya kecerdasannya meningkat. Ya. Yang kedua Wapres. Oh jadi DPR itu tidak cerdas. DPR itu perlu ditingkatkan kecerdasannya. Wapres apalagi? Loh, Wapres kita tuh orang nomor 2 loh. Betul, tapi perlu ditingkatkan karena kalau dia meningkat kecerdasannya, manfaatnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang gak ada manfaatnya. Sekarang manfaatnya ada. Ray, kita menyingkir tapi dulu cuma ya, untuk Ray. skincare aja. Kita berdua Ray, kita menyingkir dulu ya Ray, bahaya Ray. Gue lagi nunggu gue. Saya sih nggak di situ.
Saya sih nggak mau nanya di situ. Harusnya di sini Coki harusnya. Iya, Coki. Yang sudah pernah podcast dengan Wapres. Betul. Iya. Mungkin Anda harus podcast dengan biasa. Wapres. Iya, Iya. benar. Ya, kalau mau supaya kesini boleh. Iya, supaya kecerdasanku meningkat ya. Mending lu hantam pakai pertanyaan lagi Nat, daripada membahayakan kita semua Nat. Bahas hakim moral tuh. Hakim moral. Oke. Hakim moral, oke. Hakim. Manusia Iya. versus Tuhan. Iya. Manusia versus Tuhan. Oh judulnya itu ya, cancel Iya. culture. Hari ini ya? Iya, Iya. makanya gue lagi nanya cancel. Jawaban lu pendek sih kemarin. Tadi. Ya, ternyata lu gak bermasalah sama Lu itu. gak ngerasa ada cancel, Menurutku gak ada apa sederhana sih. gitu. Onat punya inner value. Iya, itu, Nah, itu benar. dia. Tapi yang bermasalah itu adalah kalau orang nggak punya inner value, dia pasti jadi gini ya. Ada orang bilang gini, kalau lu ngasih 1 sendok garam di danau, Iya. itu nggak akan terasa asin. Tapi kalau lu ngasih satu sendok garam di gelas, itu asin banget. Iya. Masalahnya bukan garamnya, masalahnya adalah seberapa luas hati lu. Nah, Kalau lu cuma punya 1 ikan mati, lu sedih. Kalau lu punya 1000 ikan, 1 mati, it's just a number. Enggak ya. Iya kan maksudnya. Artinya seberapa banyak yang lu punya sih sebenarnya. Nah, artinya kalau bagiku sih ya, pertama aku nggak ngizinin dia masuk ya. Aku nggak ngizinin garam itu masuk. Yang kedua, kalaupun garam itu masuk, aku rasa aku punya banyak yang perlu kupikirin daripada cuma sekedar itu. benar. Nah, Tapi exactly. Poinnya ini kan berarti Onat emang Udah luas lautannya nih luas, nih. akhirnya garam gak ngaruh. Kalau Iya. gitu kita balik. Buat orang-orang yang ngerasa mereka berhak ngejudge orang lain, nge-cancel orang lain, itu Oke. apa yang harus mereka ingat sebenarnya agar terhindar dari menjadi orang Kita seperti kasih itu. efek jerah lah. Ah, Kayak Oke. misalnya dosanya menghakimi orang apa gitu Oke. misalnya. Pertama, lu harus tahu siapa yang pertama kali menghakimi orang itu adalah iblis. Wow. Oh iya. Lu harus tahu. Pertama Makhluk kali orang pertama. menghakimi adalah iblis. Oke. Yang judging itu adalah iblis. Dengan waktu itu tidak mau bersujud. Iya, jadi gini ceritanya ya. Waktu itu adalah iblis itu dengar. Ya. Iblis malaikat dengar ketika manusia mau diciptain kan. Lalu terus kemudian ketika itu Allah katakan gini di dalam Islam, nanti aku akan ciptain Adam, kalau dia sudah jadi kalian semua bersujud pada dia. Oke. Iblis dengar dan dia mikir, dia nggak ngomong. Malaikat dengar dan dia konfirmasi, ya Allah, yang kamu mau ciptain manusia yang merusak, kita sujud untuk apa? Kira-kira gitu. Kan dia merusak. Allah jelasin pada dia. Tapi iblis diam. Dia cuma berpikir dalam diri dia. 2 kali diomongin, 3 kali diomongin, dia tetap diam. Dan setelah benar-benar sudah diciptain, disuruh sujud, dia bilang aku nggak mau. Kenapa nggak mau? Ya. Nah ini lihat judge-nya dia. Manusia itu dia dari tanah, aku dari api. Aku lebih baik daripada dia. Semua orang yang ngejudge punya satu bumbu yang tidak mungkin nggak ada. Merasa lebih baik. hebat. Gue perlu klarifikasi dulu nih. Iblis itu kan bukan malaikat kalau di Islam. Bukan. Sedangkan kalau di Kristen iblis Lucifer itu fallen angel kan. Ya, fallen angel. Nah di Islam malaikat nggak punya free will. Iya, betul. Iblis punya. Punya. Oh, iblis Karena dia punya. jin. Oh Karena iblis itu jin ya Jin. bentuknya. Iya, dia dari api. Lucifer tuh nggak ada ya di Di dalam Islam Lucifer nggak ada. Bedanya di situ. Kalau iblis adalah dari jin dan dia bukan fallen angel, tapi nongkrongnya bareng malaikat memang. Makanya ketika disuruh semua ada di situ dia. Pantes. Iya. Emang jin dan jun laku. Iya. Di tongkrongannya Jin dan jun. minoritas dia. Oh iya. Dapat prioritas. Dapat dia. membership. Iya, dapat. Oh berarti tuh di Islam tuh nggak ada Lucifer ya? Nggak ada. Yang ada iblis. Oke. Iblis itu perannya kayak Lucifer ya? Iblis itu sebenarnya ya hampir-hampir sama dengan Lucifer sih. Artinya dia adalah jin dan dia dulu diamanai bumi untuk dia urus dan dia urus dengan sangat baik sekali. Dan dia tidak punya masalah ketika ditambahin challenge-nya. Coba kamu sujud 100 tahun lagi, oke. 100 tahun lagi, oke, nggak ada masalah. Tapi begitu dia ketemu newbie, dia langsung bermasalah. Jadi rasa sombong itu adalah kalau kita ketemu yang kita anggap lebih rendah daripada kita. Iya benar. Nah itu adalah bahan yang nggak mungkin nggak ada kalau ngejudge orang. Iya, benar. Artinya kalau lu terbebas daripada rasa lebih baik daripada orang, mustahil lu ngejudge orang, mustahil. Tapi ada nggak dalam Quran spesifik? Lu jangan lihat ke gua kalau nanya iya, Quran. kurang situ. Ada nggak di Iya. ekonomi gitu kan ya? Kalau di ekonomi ya, di ekonomi boleh ngejudge gak? Baru nanya ke dia. Menurut Anda lapangan kerja udah aman? 19 juta OTW. Nggak, tapi gini, ada nggak spesifik? Karena saya tidak membaca Al-Qurannya. Ada nggak spesifik? Nabi Muhammad ngomong, lu nggak boleh ngejudge orang, lu nggak boleh. Apapun agamanya, rasnya, kulitnya, warna rambutnya, Iya. lu jangan ngejudge. Gila, lu ngomong tepat seperti yang Rasul ngomong lagi. Mati Ya kau Onat. Iya kan? Kelar lu. Kita kan Iya. butuh dong. Iya, heeh. Ada nggak Nabi Muhammad exactly ngomong? Iya, Nabi Muhammad bilang gini, sesungguhnya Allah tidak pernah melihat
pada warna kulit kalian dan tidak juga melihat pada bentuk tubuh kalian, tetapi melihat pada intention kalian, hati kalian dan juga perbuatan-perbuatan kalian. Jadi kalau kalian mau ngejudge, jangan pada selain intention sama perbuatan. Oke. Nah, kalau perbuatan harus bisa dijudge, harus bisa. Makanya ada hakim kan ya. Tapi kalau misalnya intention juga harus bisa dijudge, maka ada mens rea kan, niat jahat. Tapi kalau misalnya bentuk tubuh, segala sesuatu yang bersifat fisik itu tidak boleh dijudge. Apapun agamanya. Walaupun mukanya ngantuk gitu. Walaupun mukanya ngantuk. Tapi ngantuk itu bukan fisik loh. Ngantuk itu adalah aktivitas. Oh iya benar. Kata sifat gitu. Kata sifat ngantuk tuh. Contoh misalnya Raymond ini pemarah, bukan berarti menghina dia. Iya. Mungkin lu waktu itu lagi aku lihat lagi marah-marah. Nah mungkin lagi beliau lagi ngantuk, mungkin. Iya, kalau ngantuk ya tidur, jangan kerja. Iya. Gitu. Tapi balik lagi ke akar masalahnya. Ngebuka kan hatinya harus luas, baru dia bisa menerima penghakiman dan gak masukin itu ke hati. Meluaskan pikiran tuh susah, tapi menurut gue meluaskan hati itu lebih susah. Jadi solusinya tuh gak konkret. Kalau misalnya kita minta, ya lu kalau nggak mau kena mental, ya lu luasin hati lu, itu jauh lebih susah gitu loh. Nah berarti kan solusi keduanya, gimana cara kita bikin yang menghakimi ini punya efek jerak atau apa yang kita bisa lakuin biar mereka nih ya jangan, mayoritas orang Indo tuh pasti kena mental. Hampir semua teman gue yang influencer. Yang gue tahu ya mungkin 8 dari 10 pasti at one point pernah depresi. Pas mereka pertama kali terkenal. Jadi gini, pertama tanpa mengecilkan kita harus terus kemudian menyadarkan orang-orang yang ngejudge ya. Tapi kalau menurutku adalah Islam itu salah satu supaya Islam itu nggak overthinking, orang-orang Muslim nggak overthinking adalah caranya jangan mikirin sesuatu yang nggak bisa kita kendaliin. Nah, ya sesuatu yang nggak bisa kita kendaliin adalah mulut orang. Itu nggak bisa kita kendalin. Jadi tetap kita harus melakukan edukasi supaya mereka sopan atau santun ketika dalam bermedia sosial. Tapi tetap yang paling mudah dikendalin adalah diri kita sendiri. Jadi kita fokus pada sesuatu yang in control. Nah, karena in control adalah diri kita, berarti kita meluaskan hati kita. Nah, memang itu adalah sesuatu perjalanan yang lebih berat daripada meluaskan akal. Memang. Karena kalau meluaskan akal tinggal belajar kan ya. Nah, tapi kalau meluaskan hati itu memang perlu banyak sekali pengalaman sebenarnya. Pengalaman, perenungan dan bahkan itu terjadi lewat kejadian itu sendiri. Karena nggak mungkin orang bisa luas hatinya kalau dia nggak pernah dicoba. Iya benar. Gitu. Orang kayak Onat tuh menurut gua 0,sekian% di Indonesia. Yang nyaman dan aman peduli setan dengan orang lain. Nggak banyak. Tapi Nat, itu kan di kasus lu yang kemarin, lu udah berpikir seperti ini. Sebelum-sebelumnya pernah gak tapi lu kena mental dari pertama kali terkenal? Pertama kali. Gue tuh dari dulu tuh, dari awal gue di Kill Me Inside, ada band gue dulu, sama ini vokalisnya kayak ganti aja deh. Kayak bencong deh, kayaknya kayak ini deh. Wah nikahnya begini deh. Gue menurut gue mau udah itu gak bisa gue kontrol. Bener. Gue kontrol apa yang bisa gue kontrol. Asik. Itu kan urusan lu. Kan gue gak cari makan dari lu. Bener. Ya udah kalau lu gak suka sama gue malah bagus gue kurasi. Yang suka sama gue alhamdulillah. Kalau gak suka gue gak bisa kontrol. Dan ternyata kita gak perlu semua orang untuk kita bahagia kok. Iya kalau gak kita nyebrang tuh kita yang puyeng gitu. We cannot please everyone. Benar. Dan kita gak perlu semua orang. Artinya contoh kayak aku ya. Aku membatasi circleku yang bisa yang bisa untuk mempengaruhi aku sedikit aja. Karena itu aku mudah bahagia. Begitu istriku bilang enggak kok kamu cakep kok walaupun gendutan, ya udah aku jadi malas ke gym gitu. Tapi tadi Raymond bagus tuh. Tapi kira itu susah tuh ya. Susah tuh. Gimana? Kalau dalam agama diajarin nggak tuh? Dalam agama tadi Rasulullah membatasi bahwa kamu harus please dengan apa yang Allah please dan kamu harus takut dengan apa yang Allah minta kamu untuk takut. Misalnya contoh dalam salah satu hadis katanya Rasul, Allah tidak akan menggabungkan dua rasa takut dan dua rasa aman. Kalau kamu takut pada manusia, kamu akan takut sama Allah nanti di akhirat. Tapi kalau kamu merasa aman dari manusia, kalau kamu merasa takut dengan manusia, kamu akan takut dengan Allah. Kalau kamu merasa aman dari manusia atau maksudnya tidak takut pada manusia, kamu akan aman di Allah nanti di hari kiamat. Artinya tidak akan dikumpulkan dua rasa takut dan dua rasa aman. Kalau misalnya orang sudah merasa aman dari Allah, di akhirat dia takut. Kalau nanti dia merasa takut dari Allah di dunia, dia takut di akhirat. Artinya manusia tidak perlu diperhatikan. Nasihat daripada Rasulullah ke Ibnu Abbas, sangat terkenal sekali. Ibnu Abbas, jangan perhatiin manusia. Semua tuh Allah. Kalau manusia berkehendak berkumpul ngasih kamu kebaikan, Allah nggak mau, nggak dapat kamu kebaikan. Kalau kamu misalnya dikehendaki keburukan sama banyak orang, dan kalau Allah nggak mau, kamu nggak akan pernah dapat keburukan itu. Allah aja berpegangnya, jangan manusia. Sederhana banget sih, manusia tuh nggak ada artinya sebenarnya. Nice. Manusia tuh apa ya? Tidak penting.
Ya. Tidak signifikan sebenarnya menurut kita. Nah, bahkan setiap hari kita tuh mengikis kemanusiaan itu. Rasa perlu manusia termasuk mengikis keakuan. Tapi itu tuh itu jawaban yang menurut gua kayak apa ya, terlalu gampang untuk diucap. Ya manusia nggak ada artinya, semua Allah gitu. Terlalu gampang. Tapi realitanya banyak orang yang pas susah. udah di dunia klise ya, klise. Kayak klise, kayak klise. Kita pojokin ya. Oke, Klise, saya klise. aku ada jawabannya sih. Nah, itu biasanya klise tuh. Di peradaban atau di sebuah zaman yang mengglorifikasi yang namanya validasi, memang itu menjadi susah banget. Tapi dari situ kita jadi tahu bahwasanya sifat kita untuk perlu pada manusia itu ternyata dilatih juga loh. Ya kan? Sifat untuk kita perlu tergantung pada manusia itu ternyata dilatih. Artinya kita bisa membalikkan itu untuk melatih tidak perlu manusia. Nah, jadi secara kata-kata sih memang klise memang. Tapi faktanya adalah contoh ya, nih lihat nih, peradaban seperti sekarang kita dilatih bahwasanya validasi manusia bersifat like, bersifat pujian, bersifat terus kemudian share dan segala macam itu adalah semuanya dalam hidup kita. Dopamin kita tergantung itu. Dan itu dilatih kan. Awalnya nggak gitu loh awalnya. Awalnya kita merasa satu like aja udah, ada yang perhatiin, ada 3 yang komen, ada 3 yang komen nih. Lama-lama kita perlu 50, lama-lama kita perlu 1000, lama-lama kita perlu 10.000. Perhatian pada manusia itu dilatih ternyata. Artinya tidak perhatian pada manusia itu juga dilatih. Nah, dalam teori habits itu tidak bisa diganti. Betul. Kita tidak bisa menghilangkan keperluan kita untuk bisa diperhatikan oleh manusia. Tapi kita bisa menggantinya dengan misalnya kita nyari validasi pada Allah. Klise sih, tapi klise sih. Tapi maksudnya aku cuma mau ngasih tahu bahwasannya ini bisa dilatih. Ya, tapi dalam praktek ya, kalau gue translate, basically kita terlalu peduli sama orang lain karena udah terkondisi sama sehari-hari. Betul. Mungkin ada itu yang maksudnya. sadar, ada yang nggak sadar dengan sosmed gitu. Benar. Jadi kita bisa reverse itu. Betul. Ya, solusinya mungkin kayak gitu kalau yang duniawi. Tapi kalau yang ke Islam, kita reverse itu dan replace dengan Allah. Kedekatan kepada Allah. Sebelum aku bicara tentang agama ya, lu tau gak sih di Amerika sekarang orang-orang lagi rame-rame uninstall media sosial? Oh ya, gue tahu. Itu rame banget. Termasuk Gen Alpha udah mulai tren itu. Gen Alpha mulai itu. Rame banget, Nat. Kenapa? Nah, menarik sekali. Alasannya benar-benar gak ada agama. Sama sekali gak ada agama. Mereka bilang karena semenjak ada TikTok, maka semua media sosial itu disetting untuk bahwasanya mereka lebih tahu daripada kita tentang apa keperluan kita. Sehingga yang terjadi adalah kita sebenarnya bukan berteman, tapi kita dipaksa untuk mengikuti standar-standar dalam tanda kutip kapitalisme. Mereka semua nggak ada yang mau dikendaliin. Maka mereka bilang oke, uninstall medsos, dan mereka bilang oke, aku merasa senang. Ada orang yang moderat, mereka bukan uninstall tapi detox sekitar sepekan, sebulan nggak ada media sosial. Nah, menurutku itu penting sih untuk in control. Dan itu sebenarnya kelihatan dari tahun ke tahun penjualan dumb phone itu meningkat. Itu dia. Orang udah capek pakai smartphone. Mereka pakai dumb phone yang kayak Nokia zaman dulu yang coba bisa SMS, telepon, udah selesai. Dan itu bergerak di Amerika. Di Barat, Eropa, Amerika, semua peradaban barat. Hampir seluruh dunia kalau generasi yang alpha ke bawah mereka udah mulai go analog. Mungkin Keren masih Amerika. Lucu Kalau ya. Amerika saya mau ngomong Kristen. Eropa juga Kristen sih. Iya sih. Bapak sudah mulai ditinggalkan ya. Betul. Udah mau ditinggalkan ya. Iya. Sebenarnya tidak ditinggalkan, harusnya diganti tadi. Seperti aku bilang tadi. Oke. Gue ada pertanyaan OOT buat Onat. Apa nih? Soalnya kan ini nggak ada yang ada yang lagi absen dari meja ini. Yes. Nah, kita lagi bertanya-tanya juga nih dari orang yang ini lebih ekstrim sebenarnya, 3 tahun tapi kenapa belum login? Gitu pertanyaannya kan. Oke. Apa hambatannya? Siapa tahu ini bisa jadi pelajaran kita untuk nanti yang bakal balik lagi ke meja ini gitu. Tapi ingat, meja ini no judgment. Nih contohnya nih. Kalau dari yang lagi absen dibilang nggak mau masuk karena ribet. Misalnya nggak bisa harus makan babi, harus sholat 5 waktu. Dia mau masih tetap mau investasi, mau judi dia masih mau. Masih mau ke Makau pakai hijab, bikin mukanya bulat, nggak masalah gitu loh. Kita nggak ngejudge. Tapi kalau alasan lo apa? Alasan gue sebenarnya login itu it's just a show. Oke. Number one. Jadi banyak orang yang menanggapkan kayak login ini Islamisasi. No. Sebenarnya mirip kayak begini konsepnya. Nomor 2 menurut gue keingintahuan gue terhadap Islam biar teman-teman non Muslim gue, even itu orang Islam tahu Islam tuh gini tahu. Lu nggak boleh ngejudge. Kalau dia sholat Jumat bikin macet, it's okay. Dia lagi ngobrol sama Tuhannya, hargain kali. Iya dong. Itu satu tuh. Ya paling angkat aja mobilnya. Atau enggak? Ya, karena banyak menurut gue orang non Muslim yang ngejudging
agamanya. Orang Islam ribet deh, toanya berisik ya. Orang Islam ribet deh kalau sholat Jumat bikin macet. Gue bikin acara sama Habib sebenarnya bukan gue ingin masuk Islam, gue ingin mempelajari. Sebenarnya ajaran lu tuh apa sih? Empati. Ajaran lu apa sih? Boleh punya istri 3? Ajaran lu tuh apa sih? 4 malah tambahin lagi sama dia kan. Ajaran lu apa sih? Katanya ada darah orang kafir tuh halal. Apa sih maksud lo gitu loh? Itulah ajaran 72 bidadari. 72 bidadari kan kayak terus apa sih kenapa? Ini agama laki-laki banget. Justru di Arab kayak baru-baru ini cewek baru boleh nyetir. Betul. Kenapa? Baru boleh nonton bola di stadion. Kok kurang fair ya kelihatannya buat perempuan. Akhirnya tuh gue bikin itu. Jadi bukan karena gue mau login, tapi gue mau tahu. Apakah betul Islam itu indah seperti di Trans TV? Ya kan? Betul. Apakah betul? Apakah cuma judul acara saja? Dan pada saat acara itu tuh emang lagi ada apa namanya dualisme kayak pergeseran. Ada Islam modern, ada Islam yang kencang banget. Ada ustadz-ustadz yang kayak bakar gitu. Apakah yang Anda maksud adalah FPI? Anda maksud saya? Enggak. Maksud saya bukan itu. Tapi kita sebagai non muslim bingung. Oh, gue tuh Islam modern. Gak apa-apa gue tuh Islam. Wah, bingung. Makanya menurut gue acara login gue itu adalah pertanyaan non muslim, even itu muslim yang ini gimana sih maksudnya? Terus ngerti. Contoh lagi karena gue musisi. Apaan sih ini musik haram? Ngomong lagi ini nggak haram kok. Ini nggak tahu deh itu. Kopi haram, jangan lupa kopi. Sempet belum tahu Onat. Rokok juga katanya sempat haram. Rokok sampai sekarang. Gue baru lihat kemarin Muhammadiyah ya atau apa ya? Rokok diharamkan. Iya, sampai sekarang masih ada pendapat rokok haram. Nah, itulah login itu is just a show. Bukan gua mau login, ya mungkin tadinya iya. Serius beneran. Karena menurut gue gini, ternyata ajarannya beda sama yang gue pikirin ya. Gue ngejudging agama lu, sorry ya. Ternyata orang lu yang salah. Atau gini, cepet tersinggung. Misalnya kayak contoh, ada orang murtad, kayaknya hina, begitu mualaf, hore gitu loh. Kok nggak adil? Kok aneh ya gitu. Makanya gitu. Itu loh. Itu di dalam Islam, tau nggak lu? Di dalam Islam sendiri ada orang Islam tuh kan ada berkelompok-kelompok. Kita juga ada pernah bahas kan. Kasusnya juga gitu Nat. Jadi ada orang Muslim sama-sama Muslim nih. Ketika masuk ke kelompok yang satu, itu udah kayak mualaf dia. Iya bener Nat. Padahal sama Muslim. Islam juga. Sama, beda pengajian aja. Ketika dia keluar dari kelompok itu udah kayak murtad dia, nggak diajak ngobrol, dihapus dari kontak, dikeluarin dari grup, disuruh kerja banyak paksa. masalah ya. Misalnya nih Nat, kita di kelompok ini, terus kita cuma nonton ceramahnya Ustadz tapi tadi di kelompok itu. Oh itu bisa. Lu udah pernah lihat dimusuhin. ini belum? Foto-foto Ustadz terus dicoret matanya. Belum. Gua tunjukin nih. Mau tunjukin nih. Yang kemarin itu ya? Iya. Ada di Ustadz Rix pernah lihat gua. Oke. Biar lu nanti pas login besok bisa tanya sama Habib. Oke. Ntar gue cariin dulu ya. Tapi Habib tuh kayaknya aman-aman aja ya, nggak kayak sejarahnya beliau ya? Enggak. Habib dari muncul tuh langsung Islam itu damai. Oke. Kalau beliau kan emang. Oke. Mereka ini belajar di mana kok tiba-tiba jadi ustadz? Baca kitab aja nggak bisa, bahasa Arab nggak bisa, ilmu fikih nggak bisa, belum nahwu. Oke. Dan ini baru satu, banyak banget yang lain. Jadi selain mereka salah. Iya. Nabi Muhammad harusnya bisa memprediksi ini dong. Katanya utusan Tuhan. Loh, harusnya kan Yesus. Anda kan gak suka kan? Harusnya kan Nabi Muhammad memprediksi dong. Betul. Kayaknya nanti akan begini. Iya. Apa solusi Nabi Muhammad ini? Nabi Muhammad bukan hanya sudah memprediksi tapi bahkan sudah mencontohkan. Cuma kitanya jangan yang dablak menurutku yang orang-orang muslim ya. Contoh kayak gini ya. Nabi Muhammad bilang kalian akan terbagi-bagi. Udah diomongin loh. Iya. 73 golongan. Yang Cuma benar satu masuk surga, sisanya masuk neraka. Iya, sisanya masuk neraka. Wow. Nah, artinya Nabi Muhammad sudah kasih tahu juga secara praktek. Satu waktu ini tentang ngejudge juga ya. Satu waktu ada para sahabat lagi rapat. Ada satu sahabat namanya Bilal yang lu mungkin udah tahu orangnya hitam gitu kan ya, orang Habasyah, orang Ethiopia gitu kan ya. Bilal ini ketika lagi memberikan pendapat, dia nyinggung ada seorang sahabat yang orang Arab. Namanya Abu Zar Al-Ghifari. Nah ketika disinggung dia bilang gini dalam bahasa Arab, Yabna Sauda, anak berkulit hitam. Jadi anak dari ibu yang berkulit hitam, dia bilang gitu. Bilal tersinggung, dia lapor pada Nabi. Dia bilang aku nggak mau diginiin karena dia ngelihat pada fisikku. Padahal pendapatku kan biasa aja, kalau mau debat pendapat aja dong, kenapa harus fisik? Nabi langsung manggil Abu Zar. Abu Zar sini.
kamu ngomong apa sih? Aku melihat dari mulutmu ada tanda-tanda jahiliyah, ada tanda-tanda kebodohan. Yaitu kamu ngejudge orang, kamu nggak bisa bersatu padahal kalian muslim kan? Bukankah Allah harusnya nggak ngejudge itu? Kenapa kamu ngejudge dia dari kulit hitam? Abu Zar bilang, aku gak niat ya Rasulullah, serius gak niat. Tapi ini sahabatmu tersinggung gara-gara itu. Ini perpecahan bisa terjadi nih gara-gara itu. Terus Abu Zar bilang apa? Panggil Bilal ya Rasulullah. Bilal dipanggil, terus kemudian Abu Zar bilang gini, palanya ditaruh di bawah tanah, dia bilang injek kepala saya Abu Zar. Supaya orang tahu bahwasanya kita semua ini adalah Islam dan yang paling penting adalah keimanan, bukan orang berkulit apa. Berarti Rasul udah ngasih tahu yang harus kalian ambil itu adalah Islamnya, bukan yang lainnya. Sekarang enggak. Orang nanya selain Islam adalah apa? Ustadznya siapa? Iya. Itu terjadi ya? Terjadi banget. Nah, dan itu parah. Terjadi banget. Dari hati tuh ya? Dari hati. Dari hati tuh. Karena terus terang itu problematika yang paling besar aku hadapi sekarang. Apa? Maksud gue apa? Tat? Yang membedakan apa? Jadi Kenapa gini, ada orang yang suka ustadz ini, ustadz ini? Maksud gue kan ajarannya sama-sama baik. menurutku it's okay sih. Karena kenapa? Kita kan gak bisa ngendaliin selera orang kan ya. Misalnya kayak aku, misalnya bagiku Song Hye Kyo cantik, misalnya bagi dia enggak. Bagi dia misalnya yang cantik siapa menurut lu? Itu Cornelia Agatha. Nah misalnya Tua juga nih orang seleranya. Iya, Sarah Iya. misalnya. Nah yang cantik misalnya itu orang boleh dong berbeda. Karena aku orang Chinese, aku pasti punya bias terhadap orang Chinese misalnya. Atau orang-orang sipit misalnya. Ataupun ya semua orang boleh untuk punya selera. Ada ustadz-ustadz yang ngajarin cuma kayak akhlak dan orang tertarik. Ada ustadz yang bahas tentang politik misalnya. Ada ustadz yang bahas tentang ekonomi. Ya boleh-boleh aja dong, karena keperluannya kan beda-beda kan ya. Nah tapi balik lagi, kenapa mereka bisa bersikap seperti itu? Sikap seperti itu muncul daripada kata-kata aku lebih baik daripada kamu. Inilah Islam yang murni. Inilah Islam yang murni. Kalau mau belajar sama ustadz ini aja, inilah Islam yang murni. Nah, problemnya tuh preferensi ustadz, masalahnya bukan sama keilmuannya, Betul. tapi masalah perilaku, karakter, dan sama kayak content creator lah di Indonesia. Iya, betul. Yang di follow tuh bukan yang paling pintar, tapi yang paling bisa bacot misalnya, atau berapi-api atau confident, walaupun salah dia tetap Yang paling dengerin. menarik lah pokoknya. Nah, masalahnya dari mempreferensikan ustadz tuh jadi kayak gitu ya. Nah, problematikanya, contoh kayak gini ya, jangan dengerin omongan dia. Emang dia lulusan mana dan segala macam. Terus kita tinggal komen, lah kenapa gue harus dengerin omongan lu juga? Lu kan juga lulusan apa? Paham kan maksudnya? Jadi artinya orang yang ngejudge itu justru adalah orang yang paling insecure harusnya. Nice. Karena mereka pengen ngendalin orang lain, padahal harusnya mereka bilang nggak boleh ngendalin orang lain harusnya kan. Tapi balik lagi lah kalau soal ustadz tadi, balik lagi karena mereka merasa lebih baik daripada yang lain. Contoh ya. Dulu yang terjadi adalah dua organisasi besar, NU dan Muhammadiyah. Lu pernah dengar kan? Habib dari Jember ya? Berarti dia pasti pernah mengalami ketika di Jawa Timur. Dulu ada satu guyonan begini. Alhamdulillah di sini ketika ditanya semuanya Muslim. Alhamdulillah 95% Muslim. 5% aja Muhammadiyah. Paham gak maksudnya? Artinya Muhammadiyah bukan Muslim dong. Pendapat saat itu gitu kan ya, karena orang melihat bahwa saya Muslim itu cuma NU dan akhirnya sindir-sindiran kan. Kenapa NU lebih baik, kenapa Muhammadiyah lebih baik? Menurutku ini toksik. Kenapa harusnya dilihat Islamnya dong? Lu nggak cukup dengan Islam lu sampai harus cari apa identitas yang lain selain Islam gitu maksudnya. Aku Islam NU, selain NU itu bermasalah. Aku Islam Muhammadiyah, selain Muhammadiyah bermasalah, itu problem menurut. Kalau Anda Islam apa? Nah kalau aku Islam aja. That's all. Oh jadi ada 3 ya? Iya. Islam. Dan Islam aja. Kalau aku Kristen, apa kamu? Aja. Kalau kita Islam Felix ya. Kita ya. Islam Xiao. Coba Islam lihat Xiao kita Islam Xiao. Even di antara orang-orang Kristen juga sama terjadinya. Iya. Kristen dulu kan cuma satu. Sampai kemudian pisah jadi dua antara Ortodoks dan Katolik. Artinya Katolik bagi lagi terus kemudian Protestan. Protestan dulu denominasinya banyak banget. Itu juga sama menurutku karena merasa lebih baik. Aku baca misalnya kayak 154 tentang The Great Schism itu misalnya yang terjadi juga sama kan. Ortodoks mengekskomunikasi Katolik. Katolik Roma mengekskomunikasi Ortodoks. Menurutku semua itu ya as old as history. Menurutku bukan agamanya sih. Orangnya. Gue dari awal tuh sebenarnya nggak terlalu suka konsep agama. Kemarin gue udah bahas gitu. Gue lebih suka konsep spiritualitas. Karena kemarin dulu gue berprasangka agama itu alat untuk mengendalikan masyarakat. Dari dulu. Itu kan mereka punya purpose, mereka bisa dikasih kata-kata yang turun dari langit terus biar gampang diatur lah gitu. In a way, tapi make sense tau? Make sense. In a way walaupun gue udah belajar agama ini sekarang, gue tetap ngerasa ada aspek itunya. Mau itu politisasi atau apa. Makanya gue lebih mengarah ke spiritualitas. Gue nganggepnya tuh lu kayak ke arah sana juga. Tapi gak tahu nih, kayak lu sebenarnya kayak gimana soal religion. Gue lebih seneng dibilang spiritual atau tenang dari diri. Sebenarnya gue juga sih. Sebenarnya gue nggak tahu apakah agama bisa bikin gue tenang. Cuman menurut gue agama tuh penting.
Iya. Agama tuh penting. Untuk beberapa orang. Iya. Kalaupun itu nggak penting, it's okay. Iya. Kalau punya spiritual dan iman yang bagus. Iya, yang penting respect. Yang penting respect aja sih. respect aja. Dan akhirnya gue udah ketemu konklusi kalau dari acara login gue ya. Iya. Ternyata agama tuh claim of truth loh. Lu boleh bilang Islam paling benar. Betul. Lu boleh ngomong Iya, Buddha betul. paling benar. Betul. Nanti Kristen kita nggak paling tahu. benar, Kristen boleh. paling benar, Katolik yang paling pertama, Yahudi yang paling Iya. benar. Tapi kan who knows ya. Iya. Jadi Iya. kita semua punya claim of truth. Betul. Menurut lu tuh bener ya, it's okay. Iya. Iya. Tapi menurut gue bener ini lagi. Iya. Menurut lu itu. Iya. Betul. Akhirnya konklusi gue di situ sih. Ya, claim of Claim truth of itu truth. penting. Nah, karena kalau nggak ada claim of truth, mereka nggak usah milih agama dong. Iya kan? Oh itu klaim lu ya? Oh kalau mati gak ada surga, Betul. reinkarnasi? Iya. Oke, Betul. gue respect lo. Ya dong. Betul. Karena kalau dibalik juga mereka aneh. Dia Iya. bilang, maksud kita neraka kita dibakar sama Nah. aja. Berarti itu claim of truth lo. Betul. Dan gue respect. Gue harus hormatin pemikiran lo. Dan spiritual sebenarnya lebih penting. Menurut gue. Kalau Iya. menurut gue ya. Menurut gue iya. Nah, kalau jadi- menurut Pak Ustadz pasti agama kan? Tentu, karena gini, karena kalau misalnya dikatakan bahwa agama adalah metode kontrol terhadap masyarakat, jawabannya iya. Apakah agama itu adalah akan memainkan peranan penting dalam politik? Jawabannya juga iya. Apalagi agama Islam ya. Agama Islam tuh ngaturin politik, ngaturin masyarakat dan segala macam. Termasuk part of it adalah mengatur spiritualism. Oke. Nah, jadi artinya tetap diakui walaupun ada orang bilang ya bagiku menurutku yang paling penting di dalam agama adalah spiritualismenya. Itu pun juga diakui di dalam Islam sih. Yang nggak ada sekarang adalah orang mau untuk mendudukkan bahwasanya berbeda itu boleh. Iya, itu. Lah itulah resiko beragama maksud anda kan? Dengan ada agama ada resiko nih. Beda dikit. Apa lo? Nah, Tapi itu kalau yang harus beragamanya diperbaikin. bener, itu harusnya nggak ada, Nat. Iya. Tapi karena ada agamanya jadi ada resiko itu tuh. Iya. Karena agama yang salah itu hasil misinterpretasi manusia. Benar, itu benar. Iya, benar. iya. Dan kalau misalnya orang nggak beragama juga tetap ada potensi itu sih menurut. Oh benar. Malah lebih gede potensinya. Malah lebih gede. Iya, bisa Karena- dari ras. Iya. Oke, misalnya benar nih, bagus banget nih, nggak ada agama nih, kan kita jadi sama ya. Kayak nanya agama lo apa nyet, agama lo apa nyet, agama lo apa nyet. Betul. Harusnya mendingan gak ada nggak sih? Nah, kalau nggak ada, adanya lagi nanti adalah problematika yang lebih besar lagi. Contohnya. Nah, contohnya misalnya contoh misalnya kayak ini ya. Data-data mengatakan bahwa konflik-konflik terbesar di dunia itu bukan karena agama. Karena selain agama, contoh misalnya kayak perang dunia kedua misalnya, itu bukan karena agama, tapi murni karena politis. Karena perebutan kekuasaan dan segala macam. Perang dunia kedua itu sekitar 25 juta mati. Perang dunia pertama sekitar 15 juta mati. Setelah itu ada pemberontakan kain kuning dan segala macam. Nah, itu agama nggak ada di 10 list terbesar itu. Nah, jadi menurutku problematika selain agama menurutku lebih besar sih. Justru agama harusnya datang untuk meminimalisir problematika itu sebenarnya. Nice. Sebenarnya statement lo oke kalau semua orang udah bisa berpikir. Kalau gue ngeliatnya, Betul. nih nggak ada agama, orang yang tidak mau berpikir jadi nggak punya pedoman moral dan etika. Iya. Menurut gue simpelnya gitu aja. Iya, aku sepakat. Dulu gue lebih ekstrim lagi. Dulu ngerasa agama cuma buat orang bodoh ya gitu. Mereka ada yang diikutin dan masyarakat aman. In gitu, a way bukan agamanya tapi in a way benar karena bukan agama tapi aturan. 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 Jadi contoh kayak gini ya. Ya sering kita bilang ya. Kalau CEO di satu perusahaan gitu kan ya. Dia nggak perlu dia nggak perlu untuk datang jam 9 sampai jam 5. Dia nggak perlu aturan itu kan. Karena dia pasti akan datang sebelum itu dan pulang setelah itu. Karena dia punya sense of owning gitu kan ya. Jadi artinya kalau orang semakin high level management, dia hampir nggak perlu aturan lagi. Artinya kalau orang perlu aturan itu apa? Orang-orang yang mohon maaf Yang nih, level yang bawah. paling rendah di antara manusia itu yang perlu aturan. Iya. Makanya kan Naruto itu dari Kakashi, Kakashi dari Obito. Ini kayak sanad riwayat ini. Berkata bahwasanya orang yang tidak nurut aturan itu sampah, tapi yang meninggalkan temannya gara-gara aturan itu lebih sampah. Iya. Wow. Lu nonton Naruto gak sih? Enggak gue. One Piece nonton? Enggak. Enggak juga. Kok tangan lu tadi ada death-nya? Enggak ini. Iya. Enggak bukan. Ini kayak Trafalgar Law ya? Oh, Kayak tatonya enggak, Trafalgar dia Law. pirate rock dia. Rock pirate dia. Lu tuh pada anime banget ya? Enggak, gua berdua aja. Kita berdua doang. Kita anime kami banget berdua, Iya. One Piece banget kami berdua. Jadi artinya ya aturan tuh adalah part of untuk mengatur orang-orang yang paling dalam tanda kutip ya paling rendah di antara manusia. Makanya aturan di dalam Islam tuh harus benar-benar detail supaya orang-orang yang paling rendah tuh ngeh. Karena orang-orang yang nanti sudah dalam tahapan itu dia bahkan tidak perlu aturan itu karena dia sudah lebih daripada itu. Dia mainnya ethics bukan mainnya rules. Oke. Ya, Iya. benar. Iya. Mari kita move on ke pertanyaan netizen. Oke. Emang ini udah sejam? Sudah. Udah. Gak kerasa kan? Gila. Udah. Tapi kayaknya, udah sejam. tapi kayaknya pertanyaan-pertanyaan pedesnya masih disimpan deh. Iya. Iya. Kayak lu kok Kayaknya, gak pernah kayak buat nanya di itu ke belakang Habib layar. sih? Nanti dulu lah. Lebih lama ke Habib ya. Iya. Pertemuan pertama langsung dihantem. Tapi boleh Nat lagi Nat. Parah lu.
Al-Quran menyebut manusia diciptakan untuk beribadah dan juga untuk diuji. Lalu arah hidup sebenarnya apa? Fokus pada Tuhan atau fokus pada akhirat? Bagaimana mengatur niat antara karena Allah dan karena takut neraka? Oke. Ya aku paham sih. Ya, gua paham sih, tapi ini udah pernah kita kata- jelasin sih bahwa manusia tuh ada tahapan-tahapapannya. Tadi ya kalau orang-orang yang paling rendah dia nggak bisa dimotivasi gini, bro, lu belajar deh. Lu emang mau nanti kalau misalnya lu udah nikah lu nggak bermanfaat. Dia mah apa? Tapi udah, lu kalau lu belajar, ya gue kasih sepeda deh. Oke gue belajar. Nah itu kan berarti karena rewards yang bisa untuk dikira dan bisa untuk comprehend kan sama dia kan ya. Nah tapi kalau misalnya orang-orang sudah sampai satu titik di mana dia sudah sampai aktualisasi itu bahkan dia nggak peduli dengan rewardsnya. Nah di titik itu Allah fasilitasi ya udah karena aku aja kalau gitu kamu lakukan. Tapi dikit banget yang bisa sampai titik itu. Bener banget. Nah di titik itulah karena dikit maka Allah senang orang-orang yang dikit. Ya kan? Tapi kasihan yang nggak nyampe dong. Selain dikit banget juga kalau di kita emang dari kecil tuh langsung ditakutin dulu kan. Betul. Tapi salah nggak kalau misalnya gue lewat jalur takut neraka dibanding gue jalur Cinta Allah. cinta Allah gitu Oke. misalnya. Oke, Karena gini. menurut gue banyak loh orang Muslim yang gue kenal ya dari dulu. Ya beribadah karena takut neraka, bukan karena saya lebih tinggi. Aku jelasin dalam level manajemen. Manajemen tuh punya rewards and punishment. Punishment cuma akan membawa kamu cuma sampai level nggak fail. Benar, bare minimum. Bare minimum nggak fail. agree. Tapi rewards itu bisa membawamu pada sesuatu yang bersifat berprestasi, achievement. Nah sama. Berarti kalau kita melakukan ini karena rasa takut, berarti kita cuma nggak fail aja sih. Tapi kalau kita sudah mulai hope dan segala macam, kita bisa achievement. Dan itu it's okay karena di dalam Islam dikasih tahu ada ayat di mana ada orang sampai level bare minimum dan itu masih masuk. Oh ya. Dan nggak apa-apa. Dikasih tahu. Jadi gini ya bare minimum Islam ya, gitu kan ya supaya kamu nggak masuk neraka tuh gini ya, kira-kira gitu. Nah setelah itu baru dia bisa untuk nyari yang lain. Berarti intinya nggak apa-apa kita beribadah cuma gara-gara masuk neraka. Iya. Tapi kalau bisa sih Nggak takut masuk gara-gara neraka. cinta sama Allahnya, Benar. bukan cuma sekedar masuk neraka. Betul. Baru yang konsep itu ya surga ada Iya. levelnya. Mungkin Benar. bidadarinya cuma 2 gitu misalnya. Misalnya kalau di bawah. Iya. Itu. Betul nggak 72 ya? Iya, nggak 72. Karena memang dalam hal itu ya ada pertanyaan lebih pelik kemarin. Ada orang yang punya 2 istri di dunia atau 2 istri mah gampang ya. Ada orang yang punya 2 suami di dunia. Kira-kira suaminya yang mana di surga? Pakai fitrah lu aja, pakai logika lu aja. Itu udah filmnya lagi. Itu udah filmnya tuh. Ada 2 suami di Dunia kan satu suami baik nih, soleh banget terus wafat nih, udah mati nikah nih. lagi. Dia nikah lagi nikah sama lagi. suami yang lain. Nanti di surga dia sama siapa? Oh iya, ini boleh nih. Fitrah. Menurut anak. lu gimana? Nanti gua cocokin dengan Islam gimana? Dia dapat yang mana kira-kira? suami kita wafat gitu ya. Ya, Ya, kayak lu sama nikah bini lagi. lu. Bini Nah, gue wafat. amit-amit Iya, nikah lagi, lu- nikah lu lagi. duluan Wafat misalnya. lagi nih, nikah Iya, lagi. Berarti ada 3 tuh ya. 4 lah sekalian Anggap ya. 4 lah bebas. Dapat yang mana Nanti dia? ketemu Satu, siapa Nat. ya? Di surganya sama siapa? Sama siapa dia? Anda yang jawab. Oh mirip sama. Iya. Coba Anda yang jawab. Iya. Rasul bilang bahwasanya dia bisa milih ketika di surga. Oh. kita Karena dia akan ditempatkan dengan yang terbaik di antara suami-suaminya. Jadi kalau kita milih yang kedua, 1, 3, 4 nggak dipikirin tuh perasaannya ya. Dia nanti dikasih kebahagiaan yang lain. Tapi kalau suaminya nggak milih dia. Bukan, dia suaminya nggak milih dia. Nggak apa-apa juga sih. Jadi Artinya ya tetap siapa yang diprioritaskan? Apa Nah. dibikin klon gitu misalnya? bisa jadi apapun lah. iya. Yang jelas kalau misalnya ya bagi suaminya dia udah dipilih ya kan dia juga punya banyak kebahagiaan yang lain tuh. Yang tadi kita nggak bisa kita nggak bisa fisikkan untuk kebahagiaan dia ya. Tapi setidaknya ketika dia di surga dia bisa milih suaminya yang mana dia suka. Karena terjadi itu pada ada sahabat yang dia nikah sama sahabat nih, ada yang meninggal karena jihad. Dia nikah lagi sama sahabat yang meninggal. Jadi orang berusaha untuk menikahi dia, tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena track recordnya setelah nikah sama dia syahid. Iya, mati syahid. Oh mati. Ngincar itu, pengen langsung masuk surga kan. Iya, kok nikah sama ini mati syahid mulu ya? Udahlah gua mau lah gitu. Iya. Oke. Ya salah satunya. Tapi kalau gitu apa bisa kita artikan kalau di surga tidak akan ada rasa sedih atau kecewa gara-gara manusia lain? Iya, bisa kita katakan semua tuh udah dicabut. Jadi rasa iri, rasa dengki, Iya. semua udah dicabut. Yang tinggal bahagia. Dan ada orang nanya, aktivitas surga adalah apa? Ya bagi laki-laki tadi ya ada aktivitas semisal dalam berhubungan intim, tapi aktivitas yang banyak disebut adalah ngobrol.
Itu disebutkan. Ngobrol. Ya kayak kita sekarang. Nanti kita di surga banyak kompetitor podcast Iya. tuh jadi. Iya, jadi semua pada ngobrol. Jadi Nah, kita sekarang iya. lagi latihan untuk masuk surga. Dan katanya ada sungai isinya Homer. Ada. Saya nomor depan tuh pasti. Nah, lu kan di situ kan. Iya, saya nomor depan. Gua mungkin yang disusul lah gua. Tapi itu disebutkan dalam Ada. Al-Quran. Nah, karena waktu itu kan kenikmatan orang yang mereka tahan di dunia kan salah satunya Homer kan. Mereka suka banget Homer. Tapi mereka ninggalin itu karena mereka mau taat pada Allah. Maka Allah bilang nanti aku ganti. Artinya tapi balik lagi ya, tidak seperti itu. Menurut gue semua penggambaran surga tuh nggak masuk akal karena Iya, benar. ini, Homer, alkohol, atau ngewe atau apa itu kan Iya. semua karena kita di tubuh daging ini, dia Benar. nggak ada daging di atas. Benar. Iya. Gimana cara ada iri, Iya. dengki dan lain-lain hormon Terus kita gimana nggak ada terus waktu itu. ada sungai yang beralir ada alkoholnya. Nah, Silakan minum gitu. Betul. Apa Makanya itu masuk akal nih. Iya, apa iya, sekedar betul. Iya. Masuk akal. Makanya kata kuncinya adalah kata Rasulullah. Surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah bisa dibayangkan oleh akal. Ya makanya Pada itu akhirnya- lebih ke cuma Iya. kasih bayangan Iya, ya. digambarinnya dengan Translate sesuatu yang bisa kita bayangkan. Duniawi. Karena kalau di luar itu kita nggak ngerti apa nih surga nih. Dikasih Contoh kayak gini deh, perumpamaan Sungai Homer. Lu datang ke suku anak dalam, Ya. lu ditanya ChatGPT itu apa? Lu jelasin ke mereka gimana? Oke. Bingung kan? Tapi kalau argumennya gitu kan memang dia kurang berpendidikan. Betul. Kalau ini kan valid. Sama Tertulis, persis. we must to believe. Nah, orang-orang Tapi argumennya jadi abu-abu mulu deh. Nah, orang manusia memang tidak berpendidikan. Ilmu Allah dibanding ilmu manusia jauh banget. Jadi memang betul Allah bilang manusia itu bodoh. Iya. Oke. Iya. Oke. Jadi kita tuh memang nggak ngerti tentang ilmunya dia. Maka kita dikasih tahu kita ngerti. Nah, contoh kalau kita jelasin ke suku anak dalam misalnya, kita cuma bisa bilang gini, ChatGPT itu anggap aja gini, buku yang tahu semuanya. Kan gitu kan ya. Tapi berarti bukunya banyak dong. Enggak kayak gitu. Gini, pokoknya dia kayak tahu semuanya gitu maksudnya. Kayak manusia tapi tahu semuanya. Nah, kita cuma bisa memberikan mereka yang mereka tahu terus kemudian kita kaitkan dengan yang apa yang harusnya mereka tahu. Itulah analoginya. Analogi, betul. Oke. Fair enough. Iya. Fair enough. Ya, That's for sure. Fair enough. Next question. Saya korban bullying sejak kecil dan sampai sekarang masih merasakan traumanya meski sudah ke psikolog. Oke. Saya ingin memaafkan tapi sulit karena mereka terlihat hidup tenang tanpa rasa bersalah. Apakah saya berdosa karena masih menyimpan dendam dan bagaimana cara benar-benar memaafkan? Berarti posisinya nih kalau gue baca di Dibully. sini si pelaku juga tuh nggak pernah minta maaf ke dia ya. Iya. Tapi dia mencoba memaafkan tapi nggak Iya. bisa karena si pelaku hidup tenang, Iya. kayak udah lupa sama dia gitu loh. Ya, onat berarti. Nah, Inner value pertama. Yes sir. Setelah inner value apa lagi? Yang buat lu bisa menahan apapun bulian. Lo nggak pernah dibully ya pas kecil? Apa Tadi lo yang pernah, ngebully? pas lagi- oh ya pernah ya. Pas cuma lagi nyanyi dia kan lebih ke nggak peduli tadi kan karena udah Ya. Emang itu dari kecil, dari SD, SMP gitu misalnya. Itu sih ada sesuatu yang nggak bisa gue kontrol dan gue nggak peduli. dia udah percaya itu Oh, dari gua udah percaya itu dari kecil. dulu. Kok bisa udah ya? kebentuk dia. Gue udah kebentuk. Betul. Ada yang bisa kita kontrol, ada yang nggak bisa kita kontrol. Yang nggak bisa gue kontrol ya udahlah. Gitu. Iya. Kok bisa ya dari kecil kayak gitu ya? Peribahasa. Apa Aku dulu belajar dari genetik? peribahasa. Cina itu mempelajari peribahasa sebelum pelajaran-pelajaran yang lain. Ditulis sampai palanya diputer-puter, terus kemudian ngerti peribahasanya apa. Contoh kayak gini misalnya ya. Ketika aku dulu kecil dikasih tahu satu gunung nggak bisa ada 2 harimau. Oke. Berarti pemimpin satu untuk satu waktu satu pemimpin. Apalagi misalnya tadi kamu nggak bisa kontrol mulutnya orang lain, gitu kan ya. Kamu nggak bisa mengendalikan angin, tapi kamu bisa mengubah arah layarmu misalnya. Dan itu kan sama kan ya sebenarnya, karena kita nggak bisa kontrol orang lain. Nah menurutku itu adalah inner value yang penting sih menurutku. Nah, pertanyaannya, Iya. dia mencoba memaafkan tapi sulit. Apakah saya berdosa karena masih menyimpan dendam? Ya, situasinya dia trauma sama pembuli ini. Rasulullah pernah memaafkan orang tanpa melupakan apa yang terjadi. Oke. Itu yang bisa kita ambil. Jadi Rasulullah pernah forgive but not forget. Oke. Itu berarti manusiawi kan. Iya. Rasulullah itu ada 2 orang yang sangat dicintai sama dia. Hamzah itu meninggal ketika satu lagi Khadijah. Hamzah itu meninggal ketika perang Uhud dan caranya ngeri. Jadi ada satu orang nombak namanya Wahsy. Ketika sudah ditombak dia dibayar oleh seorang perempuan namanya Hindun. Hindun ini ngambil setelah nombak dibelek dadanya, diambil jantungnya terus kemudian dikunyah. Nah setelah itu terjadi Hindun ini masuk Islam. Oke. Wahyi juga masuk Islam. Jadi bayangin Rasul harus menerima keislaman 2 orang yang membuat orang yang sangat dia cintai itu terus kemudian meninggal dengan cara seperti itu. Maka Rasul bilang apa? Aku terima keislaman kalian, cuman kalian pergi aja lah.
Karena aku nggak mau ngeliat wajah kalian. Oh boleh. Boleh, karena wajar kan? Forget ya. Forgive but not forget. Ya, Karena itu teringat kan bagi Rasulullah ketika dia ngingat pamannya diperlakukan seperti itu. Ya udah, keislamannya diterima. Tapi untuk forget, Rasul ternyata mencontohkan seperti itu. Gitu kan? Artinya ada sesuatu yang Tapi Rasul Rasul rasakan. bisa, pas Ahok nggak bisa. Penjarakan Ahok. Menarik. Forgive, not forget bagus tuh. Menarik. Kita mengundang Ahok sebenarnya. Tapi Tapi mencoba. iya, tapi Ahoknya yang belum mau kayaknya. Mungkin Ahoknya yang belum forget. Bukan, masih trauma. Pak Ahok tenang, di sini ada saya yang fans berat Anda, pendukung Anda. Padahal bapak ibuku pendukung Ahok dan tinggal di PIK. Oh ya? Artinya contoh ya, bapak ibuku itu berbeda dengan aku banyak banget. Artinya kita di dalam Islam kita benar-benar menjunjung satu titik, walaupun nggak semua Muslim ya. Ini Islamnya ya, bahwasanya orang itu tidak pernah boleh dibenci, tapi perbuatan boleh kita judge, boleh kita benci. Tapi orangnya nggak boleh sama sekali, karena orang bisa berubah. Tapi pada saat itu enggak penjarakan Ahok, penjarakan gitu. Nah itu kayaknya bukan aku deh kayaknya, deh. Temenku kayaknya. Oh temennya. Temennya. Beliau cukup hadir waktu itu Iya, di sana. betul. Tapi dukung yang menjarahin emang. Iya, Gitu. penjarakan. Forgive, not forget. Not forget. Bagus, bagus. Dan mungkin Rasulullah kan ngusir tadi kan, Iya. jangan sampai gue ngeliat lu lagi. Iya. Itu juga mungkin kayak nyontoin mencegah biar kita nggak ada dosa lanjutan Benar. dengan ngeliat dia kan. Yang kedua Nabi Yusuf. Hah? Nabi Yusuf tuh nggak forget. Dia forgive tapi nggak forget. Iya. Nabi Yusuf kan ketika 11 saudaranya datang lagi, yang Iya. nyakitin kan 10 nih. Iya. Nah, dan ketika datang dia ingat banget bagaimana makar-makar saudara-saudaranya sehingga membuat dia akhirnya dijual, sebelumnya masuk ke dalam sumur. Kan, lalu kemudian dijual. Dia tahu banget, karena dia tahu banget peristiwa itu, dia bilang aku akan membuat mereka merasakan hal yang sama supaya mereka benar-benar taubat. Makanya dia buat makar juga kan. Iya. Dia nuduh mereka nyuri kan. Setelah iya. nuduh mereka nyuri, mereka ketakutan, lalu disuruh manggil bapaknya dan sekalian, baru setelah itu dibuka aku Yusuf. Oke. Artinya itu memberikan pelajaran kan. Berarti it's okay not to forgetting something. Iya. Oke, Tapi berarti- kita harus forgive. Oke. Berarti itu nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Berarti apa namanya? Diizinkan, mubah. Mubah. Iya, tapi ingat ya, apa lo? kalau orangnya sudah minta maaf harus forgive. Iya. Forget nggak harus. Oke. Oke. Kalau orang yang minta maaf, kita wajib memaafkan. Wajib forgive. Tapi kalau nggak bisa forgive, kita yang kena nantinya. Next Kalau question. bisa forgive dan forget lebih bagus. That's better. Itu That's better. Nah. Langsung tenang. Next level itu. Gue sebelum lu baca gue cerita. Ada kasus di mana Rasul forgive and forget. Bayangin ya. Perang Uhud, perang yang sama. Rasul pernah bilang sama pasukan pemanah, jaga di atas bukit, jangan pergi dari situ. Ternyata mereka terus pergi. Gara-gara itu kalah, 72 sahabat meninggal semua di situ. Apa kata Rasulullah? Rasul diem nggak ngomong apa-apa, dan bayangin 40 orang ini. Dia sudah mengecewakan Rasulullah, membuat Rasulullah kalah, dan ada 72 orang meninggal gara-gara mereka. Mereka benar-benar merasa bersalah banget. Rasul diem, dan ketika itu diminta, maafin kami ya Rasul. Rasul diem. Maafin kami ya Rasul. Rasul diem. Turun ayat dari Allah, kata-kata gini, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kata Allah apa? Muhammad, maafkan mereka dan mintakan mereka ampun kepada aku. Coba bayangin, next level kan. Sudah maafin, mintain ampun kepada aku. Dan yang ketiga, wasyawirhum fil amr, dan ajak mereka bermusyawarah lagi dalam perkara-perkara lagi. Libatkan mereka lagi. Coba bayangin. Padahal sefatal itu ya Iya. kesalahannya ya. Dan ketika Rasul Futu Makkah, semua dimaafin kan? Semua hari ini nggak ada, semua hari ini adalah orang-orang aman semua. Yang nyakitin aku sudah aku maafin semuanya, udah beres. Nah, gitu. Oke. Jadi itu contoh forgive and forget. Nice. Berhati besar. Baca ya. Oke. Gak kebaca nih. Gue yang bacain aja nih. Kebalik nggak? Oh kebalik. Kebalik. Kirain. Oh, rupanya. Komedi. Jokes receh ya. Sorry dong. Saya sudah 1 tahun nih tidak sholat dan merasa hidup saya hancur. Karena saya doa tidak terkabul-kabul. Iya. Saya pernah iri, putus asa, bahkan sempat ingin menghilang. Dan merasa Tuhan tuh gak pernah ada. Iya. Apakah ini tanda lemahnya iman? Atau kondisi mental saya? Atau memang Tuhan tidak ada? Lu baru setahun, Onat udah berapa tahun gak sholat? Emang nggak pernah kalau itu. Nggak pernah. Kalau ini kan kasusnya kan pernah terus berhenti. Iya. Doanya gak dikabulin. Karena Terus nggak saya diabulin. putus asa. Putus asa. Bahkan saya sempat ingin menghilang dari Tuhan. Iya. Apa ini tanda lemahnya iman saya? Atau Iya. memang jangan-jangan Tuhan gak ada Iya. kali? Jawabannya mungkin.
Mungkin. Mungkin kan semua kan kemungkinan yang aku bilang tadi kan ya. Who knows? Who knows? Who Gitu kan knows? ya. Who Siapa knows? tahu kan kita kan nggak pernah tahu. Oke, pertama-tama aku jawab dulu. Kalau pertanyaan Tuhan tuh ada atau tidak, sebenarnya bukan hanya orang-orang yang beragama ya, tapi orang-orang saintis pun mereka mereka tidak bisa mengelak bahwasanya ada eksistensi semacam Tuhan. Iya. Nah, walaupun mereka tidak bilang God ataupun siapapun ya, tapi mereka bilang ada eksistensi di luar ruang dan waktu yang harus ada sebelum ruang dan waktu ini ada untuk bisa menciptakan semua ini tidak by coincidence karena semua ini by design kan gitu kan ya. Oke, berarti Tuhan pasti ada. Nah, sekarang kita jawab. Pertanyaan sederhana, apakah kalau Tuhan tidak tidak mengabulkan apa yang kamu minta, itu berarti Tuhan tidak ada atau Tuhan tidak respon kepada kamu? Jawabannya nggak bisa. Jadi doamu yang salah. Sampai putus asa loh dia. Nah, bisa jadi doanya salah. Contoh misalnya, kalau dia misalnya mau minta sesuatu yang aneh-aneh, masa dikabulin kan gitu kan ya? Tapi taruhlah suatu permintaan yang baik, tapi tidak dikabul-kabulin. Ya Allah, kenyangkanlah perut saya. Ya, Berilah saya betul. rezeki secukupnya. Iya, atau Masih ya nggak Allah dikabulin. mau kawin ya Allah Mau misalnya. kawin gak dapat jodoh. Nah, gimana? Nah, Gimana tuh? Sampai putus asa dia. betul. Ada ulama yang bilang gini. Ada ulama yang bilang ada orang yang sakit, dia minta sembuh, gak dikabul-kabulin sama Allah. Maka ulama ini bilang gini, Allah sepertinya senang ketika kamu merintih minta tolong kepada dia. Karena itu adalah kebaikan. Karena ada banyak orang-orang dan ada banyak pintu surga. Klise lagi nih. Klise. lagi nih. Gue udah mau respon. Klise nih. Tapi bagus. Jadi ada banyak. Sebenarnya tadi juga sekarang pertanyaannya Iya. tuh. Tidak ada. Apakah Tuhan tidak ada? Saya yang ngomong. Betul. Klise. Nah, biar gak klise Anda. Betul. Tapi klise tapi bagus nih ceritanya. Dia bilang gini, ada banyak pintu surga dan kadang-kadang pintu surga, contoh ya, kayak ada pintu surga namanya pintu puasa. Aku kayaknya enggak deh. Karena setelah bulan puasa aku jarang-jarang nambah puasaku, nggak seperti orang-orang yang soleh lah. Pintu Quran kayaknya aku nggak deh. Aku bukan tipe Adi Hidayat yang bisa ngafalin Quran ataupun bisa nyebutin letaknya. Ada pintu sedekah kayaknya aku juga nggak deh. Tapi bisa jadi di antara pintu-pintu surga itu aku ada yang bisa aku capai dengan cuman yang aku mampu, dan bisa jadi yang aku mampu cuma adalah ketika aku sakit aku tetap ridho pada Allah. Bisa jadi itu pintu surganya, bisa jadi. Tapi setidaknya gini, coba lihat ya. Ada orang yang sakit epilepsi perempuan, dia bilang sama Allah, dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah minta banget tolong doain aku supaya epilepsiku sembuh. Rasul ngasih opsi yang lain. Gimana kalau kamu sabar, kamu pasti masuk surga. Pilih mana? Aku bisa doain kamu sekarang, kamu sembuh sekarang. Tapi kalau kamu mau, ada opsi berikutnya adalah kamu sabar dan kamu masuk surga. Cewek ini bilang gini, gua mau sembuh daripada epilepsi supaya gua bisa ibadah. Kenapa gua mau ibadah? Supaya gua bisa masuk surga, supaya Allah ridho sama gua. Kalau gua nggak harus menjalani semua ini dan langsung ada shortcut, why not? Dia bilang sama Rasulullah, ya Rasul aku sabar dan aku minta tolong agar doain aku kalau aku lagi ayan epilepsi, aku nggak kelihatan auratnya. Oke. Coba bayangin ya, berarti ada orang melihat lebih daripada orang lain kan? Berarti ada orang ngelihat bahwasanya ternyata yang dia minta sebenarnya bukan dunia. Di titik kliseku ya, aku sudah sampai pada suatu titik adalah aku nggak minta dunia ke Allah. Karena kalau Allah ngasih dunia ke aku, berarti aku diperlakukan sama dengan orang-orang yang lain. Yang orang-orang yang lain semua dapat materi, orang-orang jahat aja dapat materi. Kalau aku dapat itu juga, aku sama kayak mereka dong. Aku bilang, ya Allah kasih aku sesuatu yang nggak kamu kasih pada semua orang. Wow. Nah, apa itu yang gak Allah kasih pada semua orang? Kemampuan sabar untuk dalam bencana, kemampuan syukur pada Allah dalam sabar dalam perkara yang sedikit, syukur dalam perkara yang banyak, lalu terus kemudian menerima tentang ketentuan Allah ketika orang lain gak bisa menerima, lalu terus kemudian ya punya orang-orang yang menyayangi kita. Sesimpel itu. Nah, jadi kita kan dia belum terjawab dia. Kalau gue gini Nat ngeliatnya Nat. Tentu kembali. Gue malah pertanyaan Enggak, ini bener. Saya kira kembali juga. Kalau gue ngeliatnya gini Nat. Saya. Kan dia kan dia doa nggak dijawab. Akhirnya kayak Tuhan nggak ada nih dia. Itu saya yang lahir sekarang sendiri. Enggak, tapi dia emang ngomong Tuhan gak ada. Tuhan tidak ada dan merasa Tuhan tidak ada. Dia ada. Kayaknya nggak ada deh. Iya, betul. Gue pun pernah kayak di titik ini gue pernah. Tapi yang akhirnya mengembalikan gue ke agama, gue mikir, Nanti Tuhan di nggak akhirat. ada deh. Gimana kalau ternyata ada? Ada. Gue harus gimana? Oke, kan prasangka gue janjian Tuhan nggak ada nih. Kita Terus balik gua lagi setelah balikin, pesan-pesan berikut ini. Gimana kalau ternyata Tuhannya ada? Kalau ternyata Tuhannya lebih tahu yang terbaik buat kita daripada diri kita sendiri. Tetap klise. Iya, klise betul. Emang klise, Tapi emang klise. bagus. Gimana ya? Mau gimana? Itu sama kayak gue pernah cerita di sini sih, sama kayak ketika teman gue kenapa milih Islam.
Dia pelajari semua agama, kenapa pilih Islam? Dia alasannya cuma satu, soalnya Islam yang hukumannya paling berat. Jadi dia ngerasa seenggaknya kalau ternyata Islam yang benar, gue lolos dari hukuman terberat itu. Iya. Oke. Tapi kalaupun gue salah, gue nggak milih. Bagaimana Islam. dengan orang yang sholat wanita cantik, pulangnya diperkosa rame-rame dan meninggal? Bagus banget. Jahat sekali Tuhan Betul. memperbolehkan itu. Kan Iya. punya kuasa. Benar, Betul. itu jahat. Iya. Tuhan kan yang jahat. Bagaimana pendapat Itu Ustaz? sama kayak ada kayak orang gini sebenarnya. Itu yang klise ya, yang klise Dia, dulu dia ya. habis sholat nih Pak Iya, Ustadz. Dia pulang betul. ke gang, ada preman. Iya. Diperkosa, dibunuh. Betul. Itu kuasa Tuhan tuh. Iya, yang klise dulu ya. Yang klise dulu. Klise dulu. Yang klise Kan dulu. masuk surga. Klise tuh. Betul, klise masuk surga klise. Yang klise yang kedua adalah Tuhan kayak tukang potong rambut. Klise kan lu pernah dengar gak? Pernah. Bahwasanya ada orang yang ketika jahat ya berarti dia nggak mau datang ke itu sebenarnya. Nah tapi dalam kejadian ini memang gini, penjelasan apapun kita nggak bisa memberikan pada dia. Yang bisa kita kasih adalah value. Karena itu kan adalah soal yang harus ada jawabannya kan ya. Betul. Nah berarti jawabannya gini, ya memang itu kesian banget. Dan yang pertama kali harus disalahkan adalah pemerintah. Kenapa dia bisa buat kondisi itu terjadi? Karena pemerintah bertanggung jawab sampai di titik itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang melakukannya harus kemudian dihukum separah-parahnya, Berat-beratnya. seberat-beratnya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ya. Tapi kalau kita lihat dari segi value orang, nah kita nggak bisa punya kata-kata yang untuk menenangkan dia selain daripada Allah Maha Tahu. Dan Allah melakukan, Allah mengizinkan semua ini terjadi memang untuk sebuah pelajaran. Karena bagaimanapun juga ya, contoh misalnya kalau kita katakan Tuhan tidak ada, itu kan lebih parah daripada kita bilang Tuhan ada. Contoh misalnya Tuhan nggak ada, memang dia kasihan banget. Itu sudahlah diperkosa ketika habis sholat terus kemudian meninggal, sudah tidak ada Tuhan lagi. Terus apalagi Apa harapannya? yang dia akan dia balasannya apa? Tapi ketika dia punya Tuhan, setidaknya dia masih bisa berharap kan. Bahwasanya dia nggak akan dihisap atas semua itu, tapi dia akan kembali pada Allah dalam keadaan sebaik-baiknya. Oke. Gitu kan. Nah, jadi masih ada pada orang Klise yang ketiga ada nggak? Klise yang ketiga kan? Klise yang ketiga. It just belum. happen. It just happen. It just happen, tapi orang tetap harus punya explanation kenapa itu happen. Kalau enggak orang akan gila. Orang kalau nggak bisa mengambil satu pelajaran satu hal itu orang akan gila. Contoh kayak gini ya. Orang di Gaza itu menurutku punya hak untuk jadi orang gila sih menurutku. Benar. Karena it just happen bagi mereka, benar-benar mereka nggak tahu apa-apa. Ya. Tapi mereka punya inner value yang bisa terus kemudian membuat mereka tahu atas apa semua ini terjadi. Sama kayak orang-orang Kristen yang ketika mereka malah menganggap bahwa semua itu jadi sebuah martir kan. Jadi ketika mereka menganggap mati di jalan Tuhan ini bukan akhir daripada semuanya. Karena bagi mereka Yesus pun berbuat demikian kan, mau untuk menanggung apapun yang harus dia tanggung. Untuk apa ngasih pelajaran sama kita bahwasanya the greatest form of love adalah sacrifice. Iya kan. Benar. Nah berarti ketika dia misalnya walaupun dalam hal itu dia korban ya, bukan sacrificing ya, tapi setidaknya kita jadi tahu ada tempat berharap bahwasanya itu bukan akhir. Ya. Gitu. Jago juga nih orangnya. Iya. Jago juga deh. Oke. Gua ya, kenapa negara religius seperti Indonesia justru banyak pelanggaran moral? Nah, langsung tuh masuk tuh. Kenapa negara religius seperti Indonesia justru banyak pelanggaran moral, sementara negara yang dianggap ateis lebih tertib dan maju? That's right. Loh. Apakah ini soal kualitas SDM atau agama yang memang tidak otomatis membentuk karakter? Apa yang salah manusianya atau cara memahami agamanya? Menarik sekali. Ada satu orang yang datang pada aku. Jangan klise dong nih. Ini gak klise. Udah mau pulang nih saya Iya. nih. Contoh kasus. Jangan klise. Contoh kasus harusnya nggak klise. Gak klise Ini nih. kisah Contoh nyata kasus. nih. Kisah nyata ada orang datang ke aku, dia bilang gini, aku mau keluar daripada Islam. Dia bilang Islam gak adil, aku mau keluar dari Islam. Aku bilang gini, emang kamu udah pernah masuk? Terus kamu udah mau keluar. Karena kenyataannya ya, sebenarnya menurutku kebanyakan orang hampir gak pernah masuk ke dalam Islam. Bahkan agamanya iya. Islam tapi bahkan nggak dari masuk lahir Islam. Iya. Bahkan dari lahir Coba Islam. bayangin ya di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah Islam secara kafah. Loh, kok bisa? Yang dipanggil siapa? Orang beriman. Orang beriman disuruh masuk Islam secara keseluruhan. Artinya ada orang Islamnya cuma di luar teras. Ada orang yang masuk ke dalam Islam. Oke. Nah, masuk ke dalam Islam itu berarti dia tahu secara keseluruhan dia masuk. Fisil mikafah, berislamlah secara kafah. Yang dipanggil pada orang Islam juga. Iya. Orang Islam ya. Iya. Paham gak sih maksud lu? Iya, Maksudnya. Jadi, iya. artinya ada banyak banget orang-orang Muslim tapi nggak Islam. Nah, makanya aku bilang jangan lihat orang Muslim. Faktanya adalah, lu lihat ya, bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan ini? Aku jawab dengan tidak klise dan gampang banget. Lu tahu nggak ayat apa di dalam Quran yang turun pertama kali?
Tentu tidak tahu dong. Tentu tidak. Iqra. Kok lu tahu? Dibisikin. Ada bisikan goib, bisikan goib. Iqra artinya adalah bacalah. Coba lu bayangin, orang Islam mengkhianati Qur'annya dari ayat yang pertama. Apa itu? Bacalah. Karena orang Indonesia Iqra artinya bacalah. Makanya lu coba bayangin, orang muslim itu ya mengkhianati Al-Qur'annya dari ayat pertama. Suruh baca nggak mau baca. Lah orang Indonesia sekarang ya coba bayangin minat bacanya berapa banyak coba 0,0001%. Artinya setahun mereka nggak baca satu buku even. Nah coba bayangin gimana mereka bisa ngerti agamanya. Orang Iqra aja nggak, kata Quran asal kata Iqra. Oke. Artinya Iqra itu ada bacalah. Lah orang Indonesia bacanya cuma judul sama kesimpulan. Itu pun salah. Tak gitu ya. Iya, makanya. Gak pinter gitu ya. Jump into conclusion. Wow. Nah itu yang menurutku. Jadi jangan heran ketika misalnya contoh mereka pelanggaran moral dan segala macam. Even mereka nggak tahu Islam itu apa. Iya. Tapi setuju dong sama statementnya dia. Banget. Iya. Negara Makanya. ateis jauh lebih maju, jauh lebih bermoral. Itu ya. malah. Nah itu kenapa tau nggak? Orang-orang Barat di satu poin dalam kehidupan mereka merasa muak dengan agama. Renaissance itu kan terjadi adalah pemisahan antara agama dan kehidupan. Karena di titik itu, mohon maaf ya kita bukannya ngomongin, tapi di titik itu ini kita belajar sejarah. Ketika sebelum Renaissance, agama menjadi benar-benar penghambat daripada sains. Makanya Dante, lalu terus kemudian Machiavelli, lalu terus kemudian Montesquieu, lalu terus kemudian Botticelli, Leonardo da Vinci dan segala macam. Da Vinci terus kemudian dan segala macam itu tuh mengatakan bahwasanya ini udah korup gitu maksudnya. Maka Dante bikin apa? Divine Comedy. Di buku pertamanya Purgatory, di buku pertama Inferno itu disampaikan bahwasanya orang yang paling ada di kerak neraka bagi dia adalah siapa? Para agamawan. Oh ya. Coba baca Inferno. Oke. Divine Comedy ada Inferno, ada Paradiso, ada Inferno, Purgatory sama Paradiso, ada tiga sesi. Nah di Inferno itu dia menggambarkan orang-orang yang masuk neraka. Yang dia lukiskan yang paling atas, lu tahu siapa? Yang paling atas adalah salah satunya Saladin. Saladin ketika mengambil balik Yerusalem itu bagi dia kan jelas gak enak karena dia kan Kristen kan. Maka dia masukin Saladin sebagai rasa respect dia terhadap Saladin. Jadi orang ini masuk di limbo namanya. Limbo ini adalah neraka paling atas. Ya orang-orang yang gak layak masuk neraka tapi masuk neraka. Dia bilang gitu. Nah tapi yang paling bawah adalah agamawan dan koruptor atau negarawan yang mereka korup. Jadi kombinasi yang sangat bagus itu adalah ketika penguasa yang zalim bergabung dengan ulama yang buruk. Itu combo mau tuh. Combo. Nah itu terjadi di Indonesia. Enggak juga menurut saya. Negara kita aman-aman aja. Iya. Baik-baik saja. Menurut keyakinan saya. Oh iya. Oke. Gitu. Ini sudah mau di penghujung, tapi gue mau karena topiknya masih penghakiman, Ya. gue mau nge-reference superhero favorit gue. Oke. Batman. Oke. Ya. Batman kan Ngejudge role-nya banget ya. vigilante. Ya, vigilante. In a way, dia tahu kotanya itu zolim, Ya. banyak kejahatan. Betul. Tapi dia mengambil pertanggungjawabannya di tangan dia sendiri untuk beat up criminals dan lain-lain gitu. Kalau itu ditranslate dalam kehidupan nyata, menurut Islam diperbolehkan atau enggak? Tidak. Berarti Batman ini berdosa nih. Jelas. Karena Ya, di dalam Islam there is no greater good. There is no for the greater good. Islam Walaupun tidak zolim nih pemerintahnya. Ya walaupun zolim. Karena kita tidak boleh tidak bisa menghalangi kezolim atau menghilangkan kezoliman dengan kezoliman. Itu nggak boleh tuh. Iya sih, Jadi artinya kalau kita mau menghilangkan kezoliman harus dengan kebaikan. Karena kalau kita menghilangkan kezoliman for the greater good, misalnya kayak Batman ataupun kayak Robin Hood, maka nilai itu tidak pernah akan ada. Setiap orang punya for the greater good-nya sendiri. Dan by the way, semua koruptor ini mikirnya for the greater good. Coba lihat ya, daripada diambil sama asing, Mending sama asing. nah gua dong. Iya kan? Iya. Orang kan mikirnya gitu kan. Nah itu nggak ada nilai lagi tuh. Nah kalau di dalam Islam sebenarnya harus diubah adalah bukan fisiknya. Ingat, Islam tidak pernah mewajibkan kamu untuk mengubah fisik. Apapun yang terjadi di dunia ini, Islam nggak pernah mewajibkan kamu untuk mengubah itu. Yang Islam wajibkan adalah coba cari pemikiran yang benar, dengan pemikiran itu ubah kenyataan yang ada. Semua hal itu dimulai dari idea. Makanya aku kemarin bahas tentang Tapi kan politik. dia masih konsepnya Batman juga. Kenapa dia tetap jadi Batman? Betul. Supaya jadi simbol kan. Betul. Simbol perlawanan terhadap sesuatu yang salah. In a way dia fight. Akhirnya kan ide. Betul. Tapi butuhlah
gerakan-gerakan fisik itu di awal gitu. Nah, selama dia tidak fisikal itu merugikan orang itu nggak ada masalah. Selama dalam level pemikiran, maka Islam tidak memperbolehkan, contoh ya misalnya kayak ngebom dalam untuk ngubah, dalam rangka untuk ngubah, apapun alasannya. Islam nggak memperbolehkan untuk nyakitin orang, memaksa orang even untuk terus kemudian sesuatu yang dia yakini, karena itu nanti jadinya parah nanti jadinya. Nah, mengenai terus kemudian Batman menyebarkan ide, aku sepakat banget. Batman tuh nyebarin ide. Ide yang Karena dia Mask jual, itu adalah ide perlawanan terhadap kezoliman, sama kayak One Piece. One Piece itu juga menyebarkan ide sebenarnya. Tapi beda di dalam Islam adalah benar-benar kita tidak boleh melibatkan sedikit pun anarkisme atau kekerasan di dalam memperjuangkan ide. Kalau pejuang jihad, Itu titik pada akhirnya Iya. kita boleh berperang tuh berarti ketika udah apa? Berarti kalau di dalam berperang itu bukan yang diperangi ide lagi, tapi fisik yang diperangi. boleh dong. Boleh, tapi itu jadi gini. Kalau jihad itu harus ada institusi yang melegalisasi itu. Tidak boleh individual, harus negara. Dan itu berat banget itu untuk mengesahkan Untuk jihad sampai itu berat terjadi banget. itu sangat susah. Betul, sangat susah sekali. Berarti siapapun yang mengatasnamakan Islam untuk membacok-bacok orang itu semua Betul. udah 100% salah. Artinya kalau aku superhero, justru superhero bagiku adalah orang-orang ya kayak Profesor Xavier itu. Nah, itu yang paling Islam tuh. Ibaratnya prosesor Iya. yang dia Emang belokin pemikiran sih dia kan. bener. Main Kecuali bending. Magneto ya, kecuali Magneto. Kalau aku pengen punya satu ini ya, kalau aku pengen punya satu superpower ya, aku Profesor Xavier kayaknya. Kenapa? Iya, Karena dia bisa paling main OP. bending, dia bisa buat superhero jadi baik. Iya. Dia bisa buat vigilante jadi baik. Bukankah itu? Jadi ada orang bilang, bagusnya mana nih? Hard hack itu adalah kita ngehack ini hard di komputer tuh hardware, Hardware. atau software atau userware. Yang mana yang paling bagus dihack? Userware. Userware itu namanya mengganti pemikiran. Karena kalau kita cuma ngehack hardware, tinggal orang bikin hardware yang baru, Iya, tinggal ganti hardware yang baru. Beli Software lagi, juga sama bisa sama, diganti. iya. Userware nih, kita dapat hardware dan kita dapat softwarenya. Nah baik, itu benar, tugasnya para pendakwah tuh. Berarti konklusi dari seluruh podcast ini Userware adalah hack tidak ada satupun manusia yang boleh menghakimi manusia lain. Tidak boleh. Kecuali Profesor Xavier. Betul. Hanya Allah yang boleh menghakimi orang, dan Allah juga sudah menghakimi setiap manusia bahwasanya setiap manusia deserve second, third ataupun apapun chance. Unlimited chance. Unlimited. Unlimited Allah chance. bilang Allah tidak pernah akan bosan menerima pertobatan manusia sampai manusia bosan bertobat. Wow, nice. Baik, terima kasih. Thank you guys. Thank you, Onan. Thank you ya. Sudah login di Mantap Escape. banget. Bulan puasa ya. Thank you, Onan. Selamat berpuasa. Gara-gara lu bilang tadi tahun depan balik ke login, kita padahal mau permanenin lu di sini. Iya, mau transfer window. Nggak jadi. Kontrak udah ada. Iya. Kontrak amplop udah Iya, disembunyiin di sana kontrak tuh. udah ada. Nggak jadi nih. Ada sayang. Waduh, gagal. Misi kita gagal, gengs. Mohon maaf Om, ini transfer kita tidak berhasil. Transfer window tidak berhasil. Padahal Nanti udah kita bilang akan harga. coba untuk mentransfer Habib aja Habib kali ya, ya. dari sini ya. Habib ya. Oke. Jangan lupa ada Escape Offline di Makassar tanggal 3 Mei Balai Manunggal. Jangan lupa. Jangan dan lupa untuk registrasi. registrasi. Ya. Follow Instagram @escape. Kalau kalian mau nanya-nanya nanti kita print dan tunggu announcement selanjutnya. See you Dadah. guys. Bye bye. Selamat puasa teman-teman. Selamat puasa.